Keluarga suami mengajakku mendaki gunung, tapi aku lupa membawa ponsel dan kembali untuk mengambilnya. Dari celah pintu, aku mendengar ibu mertuaku berteriak gembira, jatuh dan mati saja sana, 600 miliar saham itu akan jadi milik kita. Malam itu, seluruh keluarga suamiku terperangah saat polisi muncul. Pernahkah Anda berpikir bahwa ajakan mendaki gunung dari keluarga suami yang seharusnya bertujuan untuk mempererat hubungan, justru bisa menjadi awal dari sebuah konspirasi pembunuhan yang kejam? Tokoh utama kita, Sari, telah menjalani pernikahan yang tampak damai sampai mendiang ayahnya mewariskan aset raksasa senilai 600 miliar rupiah dalam bentuk saham. Sejak saat itu, sikap ibu mertua dan adik iparnya tiba-tiba berubah. Sikap dingin yang biasa mereka tunjukkan digantikan oleh antusiasme yang mencurigakan. Lalu, pada suatu pagi yang terik, saat seluruh keluarga bersiap untuk menaklukkan puncak Gunung Gede, Sari tiba-tiba menyadari bahwa ponselnya tertinggal. Alasan sepele inilah yang membuatnya kembali ke rumah dan menguping dari celah pintu. Ia mendengar sebuah kalimat yang meruntuhkan dunianya. Jatuh dan mati saja sana. 600 miliar saham itu akan jadi milik kita. Sebuah rencana sempurna telah disusun. Sebuah jamuan berbahaya menantinya di puncak gunung. Apa yang harus dilakukan Sari untuk lolos dari cengkeraman orang-orang yang pernah ia sebut keluarga? Pagi itu, matahari bersinar terik seolah menuangkan api. Aku berjongkok di dekat pintu masuk untuk mengganti sepatuku. Dahiku sudah basah oleh keringat. Sari, ayo cepat, nak. Ibu mertuaku, Ibu Ratih, memanggil dari ruang tamu. Suaranya terdengar sangat antusias, aneh sekali. Hari ini kita mau mendaki Gunung Gede, loh. Berangkat lebih pagi biar tidak terlalu ramai. Aku menjawab iya pelan, tas olahraga di tanganku terasa berat. Ini adalah tahun kedua pernikahanku dan pertama kalinya ibu mertuaku secara aktif mengajakku mendaki gunung bersama. Katanya, seluruh keluarga harus lebih sering berolahraga untuk mempererat ikatan. Sejujurnya, hatiku sedikit waspada. Biasanya, ia sangat dingin padaku, terutama setelah ayahku meninggal dan meninggalkan warisan saham itu. Tatapan matanya padaku selalu penuh perhitungan. Mbak Sari, kok lama sekali sih? Citra, adik iparku, berlari keluar dari kamarnya, mengenakan celana olahraga dengan motif bunga yang ramai. Kata ibu, pemandangan matahari terbit di puncak indah sekali, nanti keburu hilang loh. Aku hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa, memasukkan botol air minum ke dalam tas. Saat hendak berdiri, ponselku berbunyi ting, pesan dari staf di studio fotoku. Ketika merogoh saku, aku baru sadar bahwa pagi ini saat berganti pakaian, aku meninggalkan ponselku yang sedang diisi daya di kamar tidur. Astaga, ponselku ketinggalan, kataku sambil berbalik hendak masuk ke dalam. Tunggu sebentar ya, aku ambil dulu, 2 menit saja. Memangnya kenapa? Mendaki gunung bawa ponsel buat apa? Ibu mertuaku menjulurkan kepala dari dapur. Tangannya masih memegang 2 potong roti lapis. Nanti pakai saja punya Bima, kan bisa? Tidak apa-apa Bu, aku bawa saja untuk jaga-jaga. Siapa tahu ada urusan mendesak dari studio. Tolakku halus, tidak mengindahkan sarannya dan berjalan kembali ke arah kamar tidur. Kami tinggal di sebuah kompleks perumahan tua. Pintu kamar tidur hanya beberapa langkah dari pintu utama. Begitu tiba di depan pintu, aku mendengar suara percakapan di ruang tamu mengecil, seolah mereka sengaja tidak ingin aku mendengarnya. Langkahku terhenti, perasaan tidak nyaman kembali muncul. Bu, apa Mbak Sari tidak akan curiga? Itu suara Citra, terdengar sedikit tegang. Curiga apa? Suara Ibu Ratih langsung menyusul. Mencoba terdengar biasa saja, tapi aku bisa mendengar ia sedang tersenyum sinis. Nanti sesampainya di puncak, di tempat yang tidak ada pagar pengamannya itu, suruh si Bima pura-pura tidak sengaja mendorongnya. Kalau dia jatuh, siapa yang akan tahu? Jantungku serasa berhenti berdetak, gagang pintu di tanganku nyaris terlepas. Lalu bagaimana dengan saham 600 miliarnya? Suara Citra bergetar, anak bodoh. Tawa ibu mertuaku terdengar lebih puas. Keserakahan dalam suaranya tidak bisa disembunyikan. Kalau dia mati, bukankah saham itu akan jatuh ke tangan Bima? Saat itu, keluarga kita bisa membeli apa saja yang kita mau, kan? Mobil sport yang kamu inginkan itu, ibu pasti akan membelikannya untukmu. Ibu memang hebat. Citra bertepuk tangan gembira, lalu cepat-cepat merendahkan suaranya lagi. Ibu mertuaku mendengus dingin. Tentu saja, ibu sudah bicara dengannya. Begitu saham itu ada di tangan kita, semua urusan di rumah ini harus mengikuti perintah ibu. Berani dia menolak? Kata-kata selanjutnya tidak bisa kudengar dengan jelas lagi. Telingaku berdengung seolah ada ribuan lebah di dalamnya. 600 miliar, jatuh ke jurang. Mereka ingin mencelakaiku saat mendaki gunung.
Aku mencengkeram gagang pintu, buku-buku jariku memutih. Keringat dingin mengalir di punggungku, membasahi bajuku. Ternyata, semua perhatian dan kepedulian mereka palsu. Mempererat hubungan, itu hanyalah jamuan berbahaya. Hanya karena saham yang ayah wariskan padaku, mereka tega ingin membunuhku. Tawa dan obrolan di ruang tamu terus berlanjut, setiap katanya bagai sayatan pisau di hatiku. Aku menarik napas dalam-dalam, memaksa diriku untuk tenang. Aku tidak bisa keluar sekarang, sendirian aku tidak akan bisa melawan mereka bertiga. Aku mundur 2 langkah, sengaja membuat suara di koridor lalu berteriak. Ah, ketemu juga ponselnya. Kalian sudah lama menunggu ya? Tawa di ruang tamu berhenti seketika. Tidak lama kok. Suara ibu mertuaku terdengar sedikit gugup. Ayo cepat keluar. Bima sudah memanaskan mobil. Aku menggenggam ponselku yang dingin. Saat keluar ke ruang tamu, aku berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Wajahku masih tersenyum. Tadi ku cari-cari, ternyata jatuh di bawah tempat tidur. Mata Ibu Ratih menghindar, tidak berani menatapku. Ketemu syukurlah, ayo cepat berangkat. Adik iparku juga kehilangan semangatnya, ia hanya menunduk sambil memainkan kukunya. Aku mengikuti mereka keluar rumah. Saat pintu tertutup, sebuah keputusan telah kubuat dalam hati. Ibu Ratih, Citra, dan juga Bima, jika kalian ingin mencelakaiku, maka bersiaplah menanggung akibatnya. Duduk di dalam mobil, memandangi pemandangan yang berlalu cepat di luar jendela, aku diam-diam membuka ponsel, mengaktifkan fungsi perekam suara, lalu memasukkannya ke dalam saku celana olahragaku. Gunung Gede, ya? Kita lihat saja siapa yang akan jatuh hari ini. Mobil melaju menuju arah Gunung Gede. Sepanjang perjalanan, tidak ada yang banyak bicara. Bima memegang kemudi, matanya lurus ke depan, tapi jari-jarinya terus mengetuk setir. Itu adalah kebiasaannya setiap kali ia merasa tegang. Aku duduk di kursi belakang, pura-pura menikmati pemandangan, tapi sudut mataku selalu mengawasi ke depan. Ibu mertuaku duduk di kursi penumpang depan, sesekali menoleh ke arahku, tatapan penuh perhitungan yang tak bisa disembunyikan. Hanya saja, karena baru saja kepergok olehku, senyumnya kini terlihat lebih buruk daripada menangis. Sari, ibu mertuaku tiba-tiba memecah keheningan. Saham yang diwariskan ayahmu, apa harganya sedang naik ya akhir-akhir ini? Aku tersenyum dalam hati. Mulai juga, tapi di luar, aku berpura-pura tidak mengerti. Sari juga kurang tahu, Bu. Sehari-hari sibuk di studio, jadi tidak terlalu memperhatikan. Bagaimana bisa tidak diperhatikan? Adik iparku di sampingku menyela, sambil memutar bola matanya. Itu 600 miliar loh. Kalau didiamkan saja kan sayang. Kalau aku, sudah kujual untuk beli tas-tas bermerek dari dulu. Saham itu adalah hasil kerja keras ayahku seumur hidup, tidak bisa dijual sembarangan, kataku dengan nada datar, tanganku menekan ponsel di saku untuk memastikan masih merekam. Ibu mertuaku berdecak, bicara begitu salah. Uang itu harus berputar baru bisa disebut uang. Lagi pula, perempuan sepertimu tahu apa tentang saham? Biarkan Bima yang mengelolanya, itu lebih baik. Dia kan laki-laki, lebih paham urusan seperti ini. Bima berdaham 2 kali. Bu, itu kan milik Sari, biar dia yang putuskan. Ibu kan ingin yang terbaik untuknya. Ibu mertuaku melotot padanya. Kita ini satu keluarga, tidak ada rahasia. Miliknya kan milikmu juga. Nanti juga untuk anak-anak kalian, kan? Aku tidak menjawab, hatiku sudah melihat dengan jelas wajah asli mereka. Ini adalah cara mereka menjajaki sikapku terhadap saham itu. Melihat apakah aku benar-benar tidak peduli, apakah aku mudah dimanipulasi. Mobil segera tiba di kaki Gunung Gede. Tempat parkir sudah cukup ramai. Saat ibu mertuaku turun dari mobil, ia sengaja menyenggolku. Aku sudah waspada, jadi aku menghindar ke samping, membuatnya nyaris terjatuh. Aduh, sudah tua. Kaki ini sudah tidak lincah lagi, kata ibu mertuaku sambil berpegangan pada pintu mobil, berpura-pura. Adik iparku segera berlari membantunya, tidak lupa memberiku tatapan sinis. Mbak Sari, kenapa tidak bantu ibu? Aku kira ibu bisa berdiri dengan stabil. Jawabku acuh tak acuh, menyandang tasku dan berjalan menuju jalur pendakian. Jalur pendakian dilapisi bebatuan, bagian awalnya masih cukup landai. Ibu mertuaku berjalan di depan, sesekali menoleh ke belakang menyuruh kami bergegas. Sikap terburu-burunya seolah takut aku akan kabur. Adik iparku mengikutinya, matanya jelalatan entah mencari apa. Bima berjalan di sampingku, menunduk tanpa berkata apa-apa. Mas Bima, aku sengaja memperlambat langkah agar sejajar dengannya. Kenapa hari ini ibu tiba-tiba ingin mendaki gunung? Mata Bima menghindar.
Ibu pikir olahraga baik untuk kesehatan saja. Benarkah? Aku menatap lurus ke matanya. Tapi kenapa aku merasa ibu seperti menyembunyikan sesuatu dariku? Kamu terlalu banyak berpikir. Ia membuang muka, tidak berani menatapku. Tidak ada apa-apa. Aku tersenyum simpul, tidak bertanya lebih lanjut. Trik murahan seperti ini tidak akan bisa menipuku. Setelah mendaki sekitar setengah jam, kami tiba di sebuah pos peristirahatan. Di sampingnya ada beberapa warung kecil yang menjual minuman dan makanan ringan. Ibu mertuaku berhenti, terengah-engah. Aduh, capek sekali, kita istirahat sebentar. Mata adik iparku berbinar. Bu, aku beli minum dulu ya. Pergi sana, ibu mertuaku melambaikan tangan. Setelah Citra pergi, ia menarikku duduk di bangku batu. Sari, lihat pemandangan ini, indah kan? Manusia hidup di dunia ini kan hanya ingin hidup damai dan bahagia, bukan? Aku tertawa dalam hati, mulai lagi drama sentimentalnya. Iya, Bu, kedamaian adalah yang terpenting, aku mengikuti alurnya, tapi mataku tetap waspada mengamati sekitar. Tepi area istirahat ini memiliki pagar setinggi setengah meter, cukup aman. Sepertinya target mereka bukan di sini. Ibu mertuaku menepuk-nepuk tanganku, tenaganya begitu kuat seolah ingin meremukan tulangku. Makanya, ada hal-hal yang memang milik kita, ya akan jadi milik kita. Kalau bukan, direbut pun tidak akan dapat, malah bisa mendatangkan malapetaka. Benarkan kata ibu? Ibu benar, aku menarik tanganku, berpura-pura merapikan rambut. Sama seperti mendaki gunung, harus selangkah demi selangkah dengan mantap baru bisa sampai ke puncak. Kalau mau jalan pintas, bisa-bisa malah jatuh terguling ke bawah. Wajah ibu mertuaku menegang. Ia tertawa canggung. Anak ini bicaranya filosofis juga ya. Saat itu, Citra kembali membawa minuman. Ia memberikan satu botol untuk ibunya dan satu untuk Bima. Giliranku, ia sengaja melonggarkan genggamannya. Botol air itu jatuh ke tanah, airnya tumpah kemana-mana. Ups, maaf Mbak Sari, tanganku licin. Citra tersenyum penuh arti. Tidak apa-apa, aku tidak mengambil botol itu, melainkan mengeluarkan botol lain dari tasku yang sudah kusiapkan, lalu minum seteguk. Aku bawa sendiri. Wajah Citra langsung masam. Setelah beristirahat sekitar 10 menit, ibu mertuaku berdiri. Ayo, lanjut lagi. Katanya di atas ada spot pemandangan yang bagus sekali, pemandangannya indah. Jantungku berdebar lagi, sudah mau sampai. Semakin ke atas, jalan setapak semakin curam dan sempit. Pagar pengaman di tepi jalan kadang ada, kadang tidak. Adik iparku terus berjalan persis di belakangku. Beberapa kali ia sengaja mendorong punggungku, tapi selalu berhasil kuhindari dengan memiringkan badan. Setelah berjalan sekitar 20 menit lagi, di depan muncul sebuah pertigaan. Jalan di sebelah kiri cukup lebar dan dilapisi batu. Jalan di sebelah seperti jalur setapak yang baru dibuka. Di ujung jalur itu, samar-samar terlihat sebuah tonjolan batu. Itulah pasti spot pemandangan yang dimaksud ibu mertuaku. Lewat sini, ibu mertuaku menunjuk ke jalan sebelah kanan, matanya berbinar. Bu, di sana kelihatannya tidak aman. Aku berhenti. Bagaimana kalau kita lewat jalan kiri saja? Takut apa? Ibu mertuaku tampak tidak setuju. Tempat yang lebih berbahaya, pemandangannya lebih indah. Lihat, orang-orang juga lewat sana. Aku melirik ke arah itu. Tidak ada seorang pun yang berjalan ke sana. Aku sedikit takut ketinggian, tidak berani, aku sengaja mengerutkan kening, tanganku memegang dada. Kalian saja yang pergi. Aku tunggu di sini. Mana bisa begitu? Satu keluarga harus pergi bersama. Citra maju dan menarik tanganku dengan sangat kuat. Mbak Sari penakut sekali sih. Aku menarik tanganku dengan paksa. Sudah kubilang aku tidak mau pergi, suaraku agak keras. Ibu mertua dan adik iparku tertegun. Bima juga berhenti dan menatapku. Suasana seketika menjadi tegang. Wajah ibu mertuaku menjadi gelap, tidak lagi berpura-pura. Sari, jangan mentang-mentang punya uang jadi seenaknya ya. Disuruh pergi ya pergi. Aku tidak mau. Aku menatap lurus padanya. Kalau mau pergi, kalian pergi saja sendiri. Jangan-jangan kamu sudah tahu sesuatu? Citra tiba-tiba berteriak. Dari tadi aku lihat kamu aneh. Tadi waktu pulang ambil ponsel, kamu dengar sesuatu ya? Ibu mertuaku juga menatapku tajam, matanya penuh kebencian. Kamu sudah mendengarnya. Aku tidak membenarkan maupun menyangkal, hanya menatap mereka dengan dingin. Aku hanya tahu, siapapun yang ingin mencelakaiku, aku tidak akan pernah melepaskannya. Bima tiba-tiba maju, mencengkeram pergelangan tanganku. Sari, jangan bikin masalah. Ibu hanya ingin kamu melihat pemandangan, tidak ada maksud lain. Lepaskan, aku meronta. Mas Bima, lihat wajah mereka baik-baik. Mereka ingin aku mati. Kamu bicara sembarangan apa? Ibu mertuaku menerjang, mencoba merebut ponsel di sakuku.
Kamu merekamnya kan? Sini berikan ponselnya. Aku mundur selangkah, menghindari tangannya lalu mengangkat ponselku tinggi-tinggi. Benar, aku sudah merekam semua perkataan kalian di ruang tamu tadi. Rencana mendorongku dari tebing di spot pemandangan itu, ingin merampas sahamku. Aku sudah merekam semuanya, wajah Citra langsung pucat pasi. Kamu, aku kenapa? Aku tersenyum sinis. Kalian pikir aku bodoh? Mencelakaiku tidak semudah itu. Ibu mertuaku marah sampai gemetar. Tiba-tiba ia memungut sebuah batu di tanah dan melemparkannya ke arahku. Kubunuh kau, anak sialan. Aku menghindar. Batu itu mengenai pohon di samping, menimbulkan suara buk. Bu, Bima berteriak, mencoba menahannya tapi didorong oleh ibu mertuaku. Minggir, hari ini kalau tidak membunuhnya, keluarga kita semua akan hancur. Citra juga sudah sadar dari keterkejutannya. Ia maju hendak menjambak rambutku. Aku menghindar lalu berlari menuruni lereng di samping. Tahan dia, jangan biarkan dia lari, teriak ibu mertuaku dari belakang. Bima hanya berdiri diam di tempat, wajahnya penuh kebimbangan, tapi tidak bergerak sama sekali. Aku berlari menuruni anak tangga batu, jantungku berdebar kencang, punggungku basah oleh keringat. Di belakang terdengar makian ibu mertua dan adik iparku serta suara langkah kaki yang mengejar. Saat tiba di pos peristirahatan tadi, aku melihat beberapa pendaki lain sedang beristirahat. Aku segera berteriak, tolong, mereka mau membunuh saya. Para pendaki itu terkejut, serentak berdiri dan menatap kami. Ibu mertua dan adik iparku yang baru tiba, melihat ada orang lain, langsung menghentikan aksi mereka. Kamu bicara omong kosong apa? Ibu mertuaku buru-buru mengubah wajahnya menjadi sedih. Kami ini satu keluarga. Dia hanya sedang marah pada kami. Siapa yang satu keluarga dengan kalian? Aku mengangkat ponselku di depan para pendaki itu. Saya punya rekamannya di sini. Mereka berencana mendorong saya dari tebing di spot pemandangan hanya untuk merampas saham saya. Orang-orang langsung heboh, menunjuk-nunjuk dan mengecam ibu mertua dan adik iparku. Ya ampun, ada kejadian seperti ini, mengerikan sekali. Demi uang sampai mau membunuh. Cepat panggil polisi. Wajah ibu mertua dan adik iparku pucat pasi. Mereka ingin membantah, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Citra mencoba maju merebut ponselku tapi dihalangi oleh seorang pendaki pria. Hei, jangan macam-macam ya. Kami sudah lapor polisi. Pria itu mengangkat ponselnya. Melihat situasi tidak menguntungkan, ibu mertuaku menatapku tajam lalu menarik Citra berlari menuruni gunung. Bima berdiri menatapku, bibirnya bergerak-gerak, tapi akhirnya tidak berkata apa-apa, dan berbalik menyusul ibunya. Aku memandangi punggung mereka. Kakiku lemas, nyaris ambruk. Seorang pendaki wanita buru-buru menopangku. Mbak tidak apa-apa? Menakutkan sekali. Kenapa ada keluarga seperti itu? Aku menggelengkan kepala, hatiku campur aduk antara ketakutan, kemarahan, dan sedikit kelegaan. Akhirnya, rencana mereka tidak berhasil. Aku mengeluarkan ponsel, melihat layarnya yang masih merekam, lalu menarik napas dalam-dalam. Ibu Ratih, Citra, Bima, ini baru permulaan, hutang kalian akan kutagih satu persatu. Saat polisi datang, aku masih duduk di bangku batu di pos peristirahatan, tangan dan kakiku gemetar. Para pendaki baik hati tadi sedang menceritakan kejadian itu kepada polisi. Ada yang menunjuk ke bawah gunung, mengatakan keluarga itu sudah lari ke arah tempat parkir. Kepala tim polisi adalah seorang ibu berusia sekitar 40-an, bernama Ibu Dewi. Ia duduk di depanku, memberiku sebotol air hangat. Minum dulu, Nona. Lalu ceritakan pelan-pelan. Aku meminum 2 teguk. Air hangat mengalir di tenggorokanku, membuatku merasa sedikit lebih sadar. Aku memutarkan rekaman di ponselku untuknya. Percakapan di ruang tamu, pertengkaran di pertigaan, semuanya terekam dengan sangat jelas. Setelah mendengarkan, alis Ibu Dewi berkerut. Keluarga ini sungguh kejam. Demi uang bisa melakukan hal seperti ini. Mereka hanya menginginkan saham yang ayah saya wariskan. Aku menggenggam ponselku erat, buku-buku jariku memutih. Itu adalah hasil kerja keras ayah saya seumur hidup. Saya tidak bisa memberikannya pada mereka. Saya mengerti, Ibu Dewi mengangguk. Anda tenang saja, kami akan menyelidiki ini dengan tuntas. Sekarang, bagaimana rencana Anda? Ikut kami ke kantor polisi untuk membuat laporan? Saya ingin pulang dulu mengambil beberapa barang, kataku. Apartemen itu saya beli sebelum menikah, atas nama saya. Mereka tidak punya hak tinggal di sana. Saya akan minta rekan saya menemani Anda. Ibu Dewi menugaskan 2 polisi muda untuk mengikutiku. Ingat, utamakan keselamatan. Jika ada apa-apa, segera hubungi kami. Saat berkendara pulang, hari sudah terang.
Aroma dari warung-warung sarapan di pinggir jalan tercium. Orang-orang tua yang berolahraga pagi berjalan santai. Semuanya tampak seperti biasa. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang telah berubah selamanya. Setibanya di bawah kompleks perumahan, aku melihat Bima sedang membuka pintu mobil. Melihat polisi di belakangku, wajahnya langsung pucat. Ia panik hendak menutup pintu mobil. "Mas Bima, berhenti," panggilku, berjalan cepat ke arahnya. Ia terdiam. Perlahan berbalik, tidak berani menatapku. "Jangan panggil namaku." Aku merasa jijik, aku menatapnya tajam. "Di mana Ibu Ratih dan Citra?" Mereka sudah pulang ke Jakarta duluan," suaranya lirih. "Sari, ini semua salah mereka. Aku minta maaf, atas nama mereka." "Minta maaf," aku tertawa, air mataku nyaris jatuh. "Mas Bima, ini percobaan pembunuhan, bukan memecahkan piring yang bisa selesai dengan kata maaf. Saat itu, Mas juga ada di sana. Kenapa Mas tidak menghentikan mereka?" Ia menunduk, bahunya terkulai. "Ibu," watak ibu keras. Aku tidak bisa menasihatinya. "Tidak bisa menasihati atau Mas juga menginginkan saham itu?" Aku memojokkannya. "Bukan, aku tidak." Ia tiba-tiba mengangkat kepala, matanya merah. "Aku hanya tidak tahu harus bicara apa padamu. Sudah tidak ada yang perlu dibicarakan lagi." Aku berbalik menuju tangga. "Suruh mereka membereskan barang-barang mereka dan pergi dari sini. Rumah ini milikku. Aku tidak mau melihat mereka lagi." Masuk ke dalam rumah, ruang tamu berantakan. Di meja masih ada sisa roti lapis tadi pagi. Peralatan rias Citra berserakan di lantai. Kemeja bunga-bunga ibu mertuaku tersampir di sofa, sangat mengganggu pemandangan. 2 polisi berjaga di pintu. Aku menarik napas dalam-dalam, masuk ke kamar tidur, membuka lemari, dan dengan cepat memasukkan pakaianku ke dalam koper. Gerakanku sangat cepat, seolah sedang berpacu dengan sesuatu. Saat sedang berkemas, ponselku berdering. Ibuku menelepon. "Sari, tadi pagi ibu telepon, kok tidak diangkat?" Suara ibu terdengar khawatir. Aku memegang ponsel, tenggorokanku tercekat. Air mata yang kutahan di gunung tadi, kini tak terbendung lagi. "Sari, kenapa nak?" Ibuku langsung sadar ada yang tidak beres. "Ada apa? Jangan menangis, cerita sama ibu." Aku terisak-isak menceritakan semua kejadian pagi ini pada ibu. Dari saat kembali mengambil ponsel dan mendengar percakapan mereka, pertengkaran di gunung, hingga situasi saat ini. Ibuku di seberang sana terdiam sejenak. Lalu aku mendengar ibu menarik napas dalam-dalam. "Perempuan tua itu, ibu sudah tahu dia bukan orang baik. Tunggu di sana. Ibu berangkat ke Jakarta dari Yogyakarta sekarang juga. Lihat saja apa ibu tidak merobek mulutnya." "Bu, jangan ke sini," aku buru-buru mencegah ibu. "Sari tidak apa-apa, polisi sudah turun tangan. Sari bisa menyelesaikannya." "Bagaimana ibu bisa tenang?" Ibuku cemas. "Kamu sendirian di Jakarta, bagaimana kalau mereka mengganggumu lagi?" "Tidak bisa, ibu harus ke sana." Aku tidak bisa mencegahnya, terpaksa membiarkannya datang. Setelah menutup telepon, aku mengusap air mata dan melanjutkan berkemas. Dalam hatiku timbul tekad, aku tidak boleh runtuh begitu saja. Setelah selesai di kamar tidur, aku keluar ke ruang tamu, hendak memeriksa apakah mereka meninggalkan sesuatu. Aku membuka laci di bawah rak TV. Isinya penuh dengan suplemen kesehatan ibu mertuaku dan setumpuk tagihan listrik air. Saat hendak menutupnya, mataku melihat sebuah buku bersampul merah di bagian paling bawah. Aku menariknya keluar. Itu adalah sebuah polis asuransi. Pembeli asuransi adalah Bima. Penerima manfaat adalah Ibu Ratih, dan yang diasuransikan adalah aku sendiri. Tanggal berlakunya adalah bulan lalu, tepat pada hari saham ayahku membagikan dividen. Jenis asuransinya adalah asuransi kecelakaan, dengan uang pertanggungan tertulis jelas 5 miliar rupiah. Tanganku gemetar memegang polis itu. Ternyata mereka sudah merencanakannya sejak lama, tidak hanya ingin mendorongku dari gunung, tapi juga membeli asuransi untuk menipu uang. Keluarga ini benar-benar sarang serigala berbulu domba. Aku melipat polis itu, memasukkannya ke dalam tas. Ini adalah bukti lain. Baru saja hendak berbalik, pintu berbunyi klik. Bima masuk. Melihat tas di tanganku, ia tertegun. "Kamu mau pergi?" "Tentu saja," aku menatapnya. "Tinggal di sini menunggu kalian membunuhku?" "Sari, jangan begitu." Ia melangkah maju hendak menahanku. Kita masih bisa hidup baik-baik. Aku akan bicara pada ibu dan Citra, menyuruh mereka jangan mengincar saham itu lagi. Hidup baik-baik. Aku melemparkan polis asuransi itu ke depannya. "Lihat ini. Inikah hidup baik-baik yang kamu maksud? Mas Bima, kamu benar-benar membuatku muak." Ia memungut polis itu, wajahnya langsung pucat pasi, tangannya gemetar. "Ini
Aku tidak tahu. Aku sungguh tidak tahu. Aku tertawa sinis. Pembelinya kamu. Dan kamu bilang tidak tahu. Kamu pikir aku anak kecil umur 3 tahun? Ibu yang menyuruhku tanda tangan. Ia panik, wajahnya memerah, menjelaskan dengan kacau. Ibu bilang hanya membeli asuransi biasa. Aku tidak membaca isinya. Aku tidak peduli siapa yang menyuruhmu tanda tangan. Aku memotongnya. Mulai sekarang, kita cerai. Kamu, ibumu, dan adikmu, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Sari, jangan. Ia memegang lenganku, matanya memerah. Aku tahu aku salah. Aku sungguh tahu aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi. Kesempatan? Aku menyentakkan tangannya. Saat ibu dan adikmu merencanakan untuk membunuhku, kamu sudah kehilangan semua kesempatanmu. Selesai berkata, aku membawa tasku dan langsung berjalan keluar. Di pintu, aku menoleh menatapnya sekali lagi. Ia masih berdiri terpaku, tangannya mencengkeram erat polis asuransi, tampak seperti orang bodoh. Di hatiku tidak ada kesedihan, hanya ada perasaan lega. Pernikahan ini sejak awal adalah sebuah kesalahan. Keluar dari kompleks, matahari bersinar terang. Aku menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan ponsel dan menelepon Ibu Wulan. Ia adalah pengacara ayahku saat masih hidup, orang yang sangat bisa dipercaya. Ibu Wulan, saya Sari. Sari, ada apa nak? Suara Ibu Wulan sangat lembut. Saya ingin bercerai. Ibu mertua saya, mereka ingin membunuh saya untuk merebut saham warisan ayah. Aku berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Saya punya bukti. Saya butuh bantuan ibu. Jangan panik, Ibu Wulan langsung berkata. Ibu ada di kantor di Jalan Sudirman sekarang. Kamu kesini saja, kita bicara lebih detail. Menutup telepon, hatiku terasa lebih mantap. Lamantuan Ibu Wulan dan pihak kepolisian, mereka pasti tidak akan bisa lolos. Aku naik taksi, menyebutkan alamat kantor pengacara. Saat mobil mulai berjalan, aku menoleh ke belakang menatap gedung itu untuk terakhir kalinya, dalam hati mengucapkan selamat tinggal. Masa lalu biarlah berlalu, jalan di depan harus kutapaki sendiri, dengan lebih tegar dan lebih baik. Kantor Ibu Wulan berada di sebuah gedung perkantoran di pusat kota. Begitu masuk, tercium aroma minyak esensial yang menenangkan, seperti kepribadiannya, tajam sekaligus lembut. Ia menuangkan secangkir coklat panas untukku, melihat tanganku yang dingin memerah. Minum dulu biar hangat, lalu ceritakan pelan-pelan. Aku meletakkan rekaman suara, polis asuransi, dan salinan laporan polisi di hadapannya. Ia memeriksa satu persatu, alisnya semakin berkerut. Saat melihat polis asuransi, jarinya berhenti di tulisan 5 miliar rupiah. Keluarga ini benar-benar gila, demi uang, nurani pun dibuang. Sekarang saya hanya ingin bercerai secepatnya, lalu membuat mereka menerima hukuman yang setimpal. Aku memeluk cangkir coklat, uap panasnya menghangatkan telapak tanganku, membuat pikiranku lebih jernih. Surat gugatan cerai akan ibu siapkan hari ini, Ibu Wulan mencatat di bukunya. Mengenai harta, rumah dan saham itu adalah harta pribadimu sebelum menikah, tidak ada hubungannya dengan suamimu. Masalah utamanya adalah pertanggungjawaban pidana mereka. Percobaan pembunuhan berencana, ditambah polis asuransi ini terkait penipuan, sudah cukup untuk membuat mereka mendekam lama di penjara. Saat sedang berbicara, ponselku berdering, nomor tak dikenal, begitu diangkat, terdengar suara melengking Ibu Ratih. Sari, berani-beraninya kamu lapor polisi. Kamu mau seluruh keluargaku masuk penjara? Hah? Aku mengaktifkan pengeras suara. Ibu Wulan mengangkat alis, diam-diam menekan tombol rekam. Saya hanya meminta polisi menangani perbuatan kalian yang ingin membunuh saya, jawabku tenang. Bu, kalau ibu tidak melakukan kesalahan, apa yang perlu ditakutkan? Siapa yang melakukan kesalahan? Ibu Rati berteriak. Rekaman itu palsu, kamu yang membuatnya. Kamu hanya ingin menguasai 600 miliar saham itu sendirian. Kuberitahu ya, tidak akan bisa. Saham itu harus ada bagian untuk Bima, anakku. Dia suamimu. Tidak ada peraturan hukum yang mengizinkan suami mewarisi harta bawaan istri. Ibu Wulan mengambil alih telepon, suaranya jernih. Ibu Ratih, saya Wulan, pengacara Nona Sari. Anda sekeluarga diduga melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana dan penipuan. Polisi sudah membuka penyelidikan. Saya sarankan Anda segera menyerahkan diri untuk mendapatkan keringanan hukuman. Di seberang sana hening sejenak, lalu terdengar sumpah serapah gila dari Ibu Ratih. Pengacara apaan? Penipu iya. Sari, tunggu saja kau, aku tidak akan melepaskanmu. Telepon ditutup dengan kasar. Ibu Wulan mematikan rekaman. Ini bukti lagi. Sekarang mereka sudah seperti anjing terjepit. Akhir-akhir ini kamu harus hati-hati. Sebaiknya jangan sendirian. Ibuku hari ini datang dari Yogyakarta.
Kami berencana tinggal di hotel, kataku. Baru saja selesai bicara, ibuku mengirim pesan bahwa sudah tiba di stasiun Gambir. Aku berpamitan dengan Ibu Wulan, bergegas menjemput ibu. Saat bertemu ibu, matanya merah. Ibu menarik tanganku, memeriksaku dari atas ke bawah. Coba ibu lihat, ada yang luka tidak? Manusia tidak punya hati itu, tega sekali mereka. Sari tidak apa-apa bu, aku memeluk ibu, segala kesedihan yang kutahan akhirnya tumpah. Untung Sari sadar lebih awal. Tidak apa-apa syukurlah, tidak apa-apa, ibu menepuk-nepuk punggungku. Ayo, kita cari hotel dulu, baru kita hitung-hitungan dengan mereka. Kami menyewa sebuah kamar di hotel dekat kantor pengacara. Ibu baru saja meletakkan barang bawaan, telepon dari Bima sudah masuk. Sari, tadi ibuku meneleponmu ya, suaranya terdengar lelah. Dia hanya sedang emosi, jangan dimasukkan ke hati. Emosi sesaat, aku tertawa sinis. Mendorongku dari tebing juga emosi sesaat. Membeli asuransi untuk menipu uang juga emosi sesaat. Mas Bima, bisakah Mas sadar? Aku tahu mereka salah. Ia menghela napas di seberang sana, tapi mereka kan ibu dan adikku. Sari, bisakah kamu menghapus rekamannya? Cabut laporannya ya. Aku akan paksa mereka minta maaf padamu, dan berjanji tidak akan pernah mengincar saham itu lagi. Kalau minta maaf bisa menyelesaikan masalah, untuk apa ada polisi, sanggahku. Suruh mereka menyerahkan diri ke kantor polisi sekarang juga, itu yang seharusnya dilakukan. Menyerahkan diri? Itu kan sama saja menjebloskan mereka ke penjara? Bima panik. Sari, anggap saja demi hubungan kita sebagai suami istri. Maafkan mereka kali ini saja, hubungan suami istri? Aku memotongnya. Sejak Mas memilih untuk berpihak pada mereka, kita sudah bukan suami istri lagi. Surat gugatan cerai sudah kuminta pengacara siapkan. Cepat tanda tangani. Aku tidak mau tanda tangan, suaranya meninggi. Aku tidak setuju cerai. Sari, jangan paksa aku. Aku yang memaksamu, aku tertawa saking marahnya. Mas Bima, sebenarnya siapa yang memaksa siapa? Seluruh keluargamu yang memaksaku sampai nyaris kehilangan nyawa. Perceraian ini sudah pasti. Menutup telepon, ibuku marah sampai memukul meja. Anak ini sama persis seperti ibunya, tidak tahu mana yang benar dan salah. Laki-laki seperti ini tidak bisa dipertahankan, harus segera cerai. Sore harinya, Ibu Wulan mengirimkan surat gugatan cerai. Aku mencetaknya, bersiap mengirimkannya pada Bima. Saat sedang menulis alamat, teleponku berdering lagi. Ibu Dewi yang menelepon. Nona Sari, kami baru saja ke rumah Anda. Bima bilang Ibu Ratih dan Citra belum pulang. Ibu Dewi memberitahu, kami sudah memeriksa rekaman CCTV. Pagi ini setelah turun dari Gunung Gede, mereka langsung pergi ke terminal dan membeli tiket ke Surabaya. Surabaya, aku tertegun, untuk apa mereka ke sana? Tidak jelas, mungkin untuk bersembunyi, kata Ibu Dewi. Kami sudah berkoordinasi dengan polisi di sana untuk membantu penyelidikan. Jika Anda ada informasi, segera beritahu kami. Menutup telepon, aku dan Ibu saling pandang, merasa ada yang tidak beres. Keluarga Ibu Ratih semuanya di Jakarta, aku belum pernah dengar ia punya kerabat di Surabaya. Mungkin mereka ke sana mencari bantuan, duga ibuku. Kemungkinan itu ada. Hatiku tiba-tiba merasa tidak tenang. Ibu Wulan sudah bilang, mereka seperti anjing terjepit, siapa tahu mereka akan mencari orang yang lebih sulit dihadapi. Saat sedang berbicara, telepon dari studio seniku berdering. Pegawaiku, Maya, yang menelepon. Suaranya terisak, Mbak Sari, cepat ke sini. Ada 2 orang laki-laki datang ke toko, katanya kerabat dari pihak suami Mbak, mereka merusak semua barang. Hatiku mencelos. Jangan melawan mereka, aku segera ke sana. Ibuku yang mendengar langsung marah. Orang-orang ini benar-benar tidak punya hukum. Ibu ikut denganmu. Kami naik taksi ke studio. Di perjalanan, aku menelepon Ibu Wulan. Ia menyuruh kami melapor polisi dulu, dan ia akan segera menyusul. Tiba di depan studio, aku melihat 2 pria berpenampilan preman sedang merokok. Toko berantakan, pot-pot bunga pecah berserakan. Bunga-bunga segar yang baru datang diinjak-injak tanpa ampun. Maya sedang menangis di pojok. Di sampingnya beberapa tetangga yang penasaran menonton. Siapa kalian? Kenapa merusak tokoku? Aku maju menghardik. Seorang pria kurus tinggi menatapku dari atas ke bawah, suaranya mengejek. Kau yang namanya Sari, aku sepupu dari ibu mertuamu, nama panggilanku Togar. Kakakku bilang, serahkan saham itu, maka masalah ini selesai. Kalau tidak, lain kali tidak akan sesederhana merusak toko ini saja. Sepupu ibu mertua. Aku mengerutkan kening. Ibu Ratih tidak pernah menyebutkan sepupu ini. Aku tidak kenal kalian. Kalian merusak tokoku, tunggu saja ganti ruginya. Ganti rugi? Pria kurus itu tertawa sinis,
mengeluarkan pisau lipat dari sakunya. Jangan cari mati. Kakakku bilang, 600 miliar saham itu. Keluarga kami harus dapat bagian. Kalau tahu diri, serahkan sekarang. Kalau tidak, ia belum selesai bicara. Sirine polisi sudah terdengar dari kejauhan. Wajah kedua pria itu berubah. Mereka berbalik hendak kabur tapi sudah ditangkap oleh polisi yang baru tiba. Ibu Dewi melangkah maju, melihat pemandangan di dalam toko, wajahnya menjadi gelap. Lagi-lagi urusan Anda, ya? Nona Sari, tolong ikut kami ke kantor untuk membuat laporan. Aku mengangguk, menoleh ke belakang melihat studio yang hancur, amarah di hatiku membara. Ibu Ratih, kamu pikir dengan menyewa preman bisa menakutiku? Terlalu naif. Saat Ibu Wulan tiba, aku sedang memberikan keterangan pada polisi. Ia melihat kondisi toko lalu berkata pada Ibu Dewi, ini sudah masuk tindak pidana perusakan properti, ditambah dengan ancaman menggunakan pisau. Mohon ditindak tegas. Pria kurus yang ditahan polisi itu masih membangkang. Aku hanya membantu kakakku menagih haknya. Saham itu memang ada bagian kami. Ada bagian atau tidak, bukan Anda yang menentukan, jawab Ibu Wulan dingin. Tunggu saja putusan pengadilan. Selesai urusan di kantor polisi. Hari sudah gelap. Aku memandangi toko yang hancur. Hatiku terasa berat. Ini adalah toko yang ayah dukung untuk kubuka saat beliau masih hidup. Setiap pot bunga bagaikan anakku sendiri. Jangan sedih. Rusak ya kita perbaiki. Mulai dari awal lagi. Ibu kasih kamu modal, ibu menggenggam tanganku. Sari masih punya uang, Bu, aku menggeleng. Hanya saja aku sangat marah. Mereka keterlaluan. Ibu Wulan mendekat. Jangan marah. Ini juga hal yang baik. Semakin banyak mereka berbuat, semakin banyak bukti yang ditinggalkan, nanti akan semakin mudah untuk menuntut mereka. Ibu sudah menghubungi perusahaan penilai kerugian, besok mereka akan datang untuk menghitung kerusakan. Tidak akan kurang 1 rupiah pun. Aku mengangguk, melihat tatapan mantap Ibu Wulan, hatiku merasa lebih kuat. Oh ya, Ibu Wulan seperti teringat sesuatu. Si Togar itu, tadi Ibu sudah cek, namanya Togar, sepupu jauh dari Ibu Ratih. Dia membuka sebuah perusahaan investasi di Surabaya, reputasinya tidak baik, kabarnya dekat dengan beberapa preman. Pantas mereka lari ke sana, aku tersadar, untuk mencari Togar ini sebagai bekingan. Sepertinya masalah ini lebih rumit dari yang kita duga, kata Ibu Wulan. Togar ini bukan orang sembarangan, kita harus lebih berhati-hati. Angin malam berhembus, membawa sedikit hawa dingin. Aku merapatkan jaketku, tapi di dalam hatiku berkobar api perjuangan. Ibu Ratih, Citra, dan si Togar yang tiba-tiba muncul ini, silakan datang. Aku, Sari, bukan orang yang mudah ditindas. Ingin merampas milikku, mencelakai nyawaku, maka kalian harus membayarnya. Keesokan paginya, saat aku dan ibu sedang sarapan di hotel, Ibu Wulan menelepon, suaranya lebih serius dari kemarin. Sari, si Togar itu bukan orang sembarangan. Ibu sudah minta orang mengecek, dia bukan pemilik perusahaan investasi, tapi seorang rentenir, dan dekat dengan beberapa preman kelas kakap di Surabaya. Ibu Ratih mencarinya untuk menakut-nakutimu, garpu di tanganku kugenggam erat, berani dia menyentuhku? Sulit dikatakan. Orang seperti ini bertindak tanpa batas, kata Ibu Wulan. Ibu sudah menghubungkanmu dengan sebuah perusahaan jasa keamanan, beberapa hari ke depan, akan ada 2 orang yang mengikutimu untuk berjaga-jaga. Selain itu, Ibu juga menemukan, atas nama Togar ada sebuah toko bahan bangunan. Tahun lalu ia berhutang besar pada pemasok dan sedang tersangkut kasus hukum. Sepertinya ia ingin mendapatkan uang darimu untuk menutupi hutangnya. Keterlaluan, ibuku yang mendengar marah sampai membanting sumpitnya. Keluarga itu benar-benar ingin memojokkan Sari sampai mati. Ibu Wulan, lalu apa yang harus kami lakukan sekarang? Tanyaku. Hadapi saja apa yang datang, kata Ibu Wulan. Ibu sudah menyusun gugatan pidana untuk Ibu Ratih dan Citra atas percobaan pembunuhan, dan untuk Togar atas perusakan properti, hari ini akan diajukan ke pengadilan. Mengenai saham 600 miliar itu, Ibu akan mengajukan permohonan sita jaminan untuk menegaskan kepemilikannya, agar mereka tidak bisa lagi bermimpi. Menutup telepon, Ibu menatapku. Sari, bagaimana kalau kita pulang ke Yogyakarta saja? Jakarta terlalu berbahaya. Biar Ibu Wulan yang urus di sini, kita pulang menunggu kabar. Tidak bisa, Bu. Aku menggeleng. Sekarang adalah saat-saat krusial, aku tidak bisa pergi. Lagi pula, meskipun pulang ke Yogyakarta, kalau mereka mau berbuat jahat, mereka tetap bisa menemukanku. Aku tidak akan lari. Masalah ini harus diselesaikan sampai tuntas. Ibuku menghela napas. Sifatmu sama persis seperti ayahmu, keras kepala. Baiklah, ibu akan menemanimu di sini.
Kita lihat siapa yang berani macam-macam. Saat sedang berbicara, ponselku berdering. Pak Agung yang menelepon. Ia adalah pengusaha restoran yang sering memesan bunga di studioku, lama-kelamaan menjadi akrab. Orangnya sangat baik. Sari, saya dengar studiomu ada masalah ya? Suara Pak Agung terdengar jelas. Saya baru dengar dari teman. Kamu tidak apa-apa kan? Saya tidak apa-apa. Terima kasih atas perhatiannya, jawabku. Syukurlah kalau begitu, kata Pak Agung. Sebenarnya ada apa? Apa ada yang mengganggumu? Cerita saja. Saya di Jakarta ini punya beberapa kenalan. Siapa tahu bisa bantu. Aku ragu sejenak. Pak Agung orang luar, melibatkannya dalam masalah ini rasanya tidak enak. Tapi kemudian kupikir, sekarang tambahan satu bantuan berarti tambahan satu kekuatan. Aku pun menceritakan secara singkat permasalahannya. Ada kejadian seperti ini? Pak Agung di seberang sana mengumpat. Keluarga ini benar-benar keterlaluan. Sari, jangan takut, masalah ini biar saya bantu. Si Togar itu, sepertinya saya pernah dengar namanya. Dulu pernah berurusan dengan salah satu pemasok saya, bukan orang baik-baik. Biar saya cari tahu latar belakangnya, siapa tahu ada titik lemahnya. Wah, terima kasih banyak, Pak Agung, hatiku menghangat. Di saat seperti ini baru terasa betapa pentingnya teman. Terima kasih apa, kita kan teman, kata Pak Agung. Kamu fokus saja urusanmu. Ada kabar? Saya hubungi. Oh ya, studiomu dirusakkan? Saya suruh tim tukang saya ke sana untuk perbaiki. Tidak usah bayar. Mana bisa begitu, Pak? Sudah, jangan sungkan. Saya putuskan begitu. Saya suruh orang ke sana sekarang juga. Menutup telepon, hatiku terasa lebih mantap. Ada Ibu Wulan yang mengurus dari sisi hukum, ada Pak Agung yang membantu mencari informasi tentang Togar, dan ada Ibu di sampingku. Aku tidak merasa sendirian lagi. Siang harinya, Ibu Wulan memberitahu bahwa gugatan sudah diajukan dan diterima oleh pengadilan. Selain itu, tim keamanan yang ia hubungi juga sudah tiba di bawah hotel. Dua pemuda berjas hitam, tampak sangat sigap. Selamat siang, Nona Sari. Kami ditugaskan oleh pengacara Wulan. Mulai sekarang kami bertanggung jawab atas keselamatan Anda. Anda mau kemanapun, kabari kami akan mengikuti dari jauh tanpa mengganggu. Terima kasih atas kerja kerasnya, jawabku. Sore harinya, aku dan Ibu ingin ke studio melihat kemajuan tim tukang. Baru saja keluar dari lobi hotel, aku melihat Bima sedang duduk meringkuk di dekat pot bunga, rambutnya acak-acakan, tampak sangat kuyuh. Melihatku, ia buru-buru berdiri. Sari, kenapa kamu di sini? Aku mengerutkan kening. Aku sudah lama menunggumu, matanya merah. Sari, bisakah kamu mencabut laporannya? Kemarin ibuku menelepon, bilang si Togar itu minta 1 miliar. Kalau tidak, dia tidak mau bantu lagi. Sekarang ibu panik sekali. Itu salahnya sendiri, kataku dingin. Mas Bima, sampai sekarang Mas masih membela ibu? Ibu mencari Togar untuk merusak tokoku. Mas tahu tidak? Aku tahu ibu salah. Ia memegang tanganku. Tapi bagaimanapun juga, dia ibuku, aku tidak bisa diam saja. Sari, aku mohon padamu, cabut laporannya, aku akan berlutut padamu. Benar saja, ia hendak berlutut tapi kutahan. Jangan begitu. Aku menyentakkan tangannya. Mas Bima, sadarlah. Mas terus memanjakannya seperti ini, bukan menolongnya, tapi justru mencelakakannya. Sekarang ibu sudah terlibat dengan Togar, kalau tidak segera diputus, nanti akan lebih merepotkan. Lalu aku harus bagaimana? Ia terduduk di tanah, memegangi kepalanya seperti anak kecil yang tak berdaya. Aku menatapnya, hatiku sedikit tidak tega, tapi lebih banyak kecewa. Ia selalu seperti ini, setiap ada masalah selalu menghindar, tidak pernah tahu cara menyelesaikannya. Yang bisa kamu lakukan adalah menasihatinya untuk menyerahkan diri, kataku. Itu satu-satunya jalan. Dan juga, surat gugatan cerai itu cepat ditandatangani, itu akan lebih baik untuk kita berdua. Selesai berkata, aku tidak menghiraukannya lagi, bersama ibu masuk ke mobil. Mobil sudah berjalan cukup jauh, dari kaca spion aku masih melihatnya duduk meringkuk di sana. Aku menghela napas pelan. Tiba di studio, tim tukang dari Pak Agung sudah bekerja. Mereka sibuk membersihkan pecahan kaca dan pot bunga. Ada yang sedang mengukur untuk mengganti pintu dan rak baru. Nona Sari sudah datang, kata mandor tukang sambil tersenyum. Pak Agung sudah pesan, usahakan selesai dalam 3 hari, biar tidak mengganggu bisnis. Terima kasih banyak, bapak-bapak, kataku. Sama-sama, Nona. Pak Agung pesannya detail sekali, kata si mandor. Aku dan ibu berdiri di samping mengamati, hati kami terasa hangat. Meskipun menghadapi masalah, tapi ini juga membantuku menyadari siapa yang sebenarnya patut dihargai. Saat sedang melihat-lihat, Pak Agung menelepon.
Sari, saya sudah dapat info tentang si Togar. Orang itu 2 tahun lalu kalah judi. Pinjam uang dari seorang bos preman bernama Bang Macan sebanyak 5 miliar. Sampai sekarang belum dibayar. Bang Macan itu preman kelas kakap di Jakarta ini. Togar takut sekali padanya. Benarkah, Pak? Mataku berbinar. Benar. Saya punya teman yang kenal anak buahnya Bang Macan. Bisa minta tolong Bang Macan untuk menagih utang pada Togar. Menyuruhnya jangan ikut campur urusanmu lagi, kata Pak Agung. Tapi cara ini agak berisiko. Bang Macan juga bukan orang baik. Terserah kamu. Aku ragu sejenak. Berurusan dengan orang seperti ini memang berisiko, tapi sekarang tidak ada cara yang lebih baik. Pak Agung, tolong bantu saya, Pak, jawabku. Asal dia tidak mengganggu saya lagi, berapapun biayanya akan saya bayar. Uang tidak usah kamu pikirkan, teman saya itu punya hubungan baik dengan Bang Macan, mungkin cukup dengan satu omongan saja sudah beres, kata Pak Agung. Tunggu kabar dari saya urus sekarang. Menutup telepon, ibuku khawatir. Apa tidak apa-apa begitu? Nanti malah terlibat dengan orang-orang itu, bisa mendatangkan masalah baru. Sari juga tidak tahu, Bu, tapi sekarang hanya bisa dicoba, kataku. Orang seperti Togar tidak bisa diajak bicara baik-baik, hanya bisa dilawan dengan orang yang ia takuti. Sore harinya Pak Agung mengirim pesan bahwa semuanya sudah beres. Bang Macan sudah menyuruh orangnya bicara pada Togar, menyuruhnya jangan ikut campur urusan Ibu Ratih lagi. Kalau tidak, siap-siap bayar utang. Bagus sekali. Batu besar di hatiku akhirnya terangkat. Ibu Wulan juga memberitahu bahwa permohonan sita jaminan sudah dikabulkan pengadilan. 600 miliar saham itu untuk sementara sudah aman, Ibu Ratih tidak bisa menyentuhnya. Kembali ke hotel, memandangi pemandangan malam dari jendela, aku menghela napas panjang lega. Meskipun masih banyak masalah yang belum selesai, setidaknya sekarang aku sudah aman, dan punya kekuatan untuk melawan. Aku tahu, pertarungan ke depan masih akan sulit, tapi aku tidak takut, karena aku tidak berjuang sendirian. Aku punya Ibu Wulan, Pak Agung, dan banyak orang yang peduli padaku, Ibu Ratih, Citra, Togar, tunggu saja. Aku tidak akan membiarkan kalian berhasil. Berkat bantuan Pak Agung yang menyelesaikan masalah Togar, aku akhirnya bisa tidur nyenyak. Keesokan paginya, mandor tukang mengirim foto, melaporkan bahwa studio sudah selesai dibersihkan dan sedang dicat ulang, tampak jauh lebih cerah. Aku dan ibu sedang berdiskusi untuk makan siang di studio, saat telepon Bima berdering lagi. Kali ini, suaranya tidak lagi terdengar putus asa, melainkan ada semacam ketegasan yang aneh. Sari, keluar sebentar, kita bicara, kata Bima, hanya kita berdua, di kafe bawah hotelmu, ada hal penting yang ingin ku bicarakan. Aku ragu. Ibuku di samping mendengar dan mengerutkan kening. Jangan pergi, siapa tahu dia punya niat buruk lagi. Aku coba temui dia, Bu, jawabku. Ada beberapa hal yang harus dibicarakan langsung biar jelas. Lagi pula, di kafe ramai, ada pengawal juga yang ikut, tidak akan terjadi apa-apa. Ibuku masih tidak tenang, memaksa untuk ikut. Aku tidak bisa melarangnya, akhirnya membiarkan ibu mengikuti dari belakang dan duduk di sudut yang tersembunyi. Saat aku tiba di kafe, Bima sudah duduk di dekat jendela, di depannya secangkir kopi yang belum tersentuh. Ia mengenakan kemeja bersih, rambutnya juga disisir rapi, tampak lebih sadar dari kemarin. Tapi kantung mata dan urat merah di matanya tidak bisa disembunyikan, jelas ia belum tidur nyenyak. Apa yang mau kamu bicarakan? Aku duduk di hadapannya, langsung ke inti masalah. Bima menatapku diam sejenak, baru kemudian bicara. Sari, aku sudah berpikir semalaman. Kurasa kita sebaiknya tidak bercerai. Aku nyaris tersedak. Mas Bima, Mas belum bangun ya? Setelah semua yang terjadi, Mas pikir kita masih bisa seperti dulu? Aku tahu dulu aku salah. Aku tidak bisa melindungimu. Ia mencondongkan tubuh ke depan, matanya memohon. Tapi aku janji, ke depannya tidak akan begitu lagi. Aku sudah bicara pada Ibu dan Citra, menyuruh mereka jangan mengincar saham itu lagi. Mereka juga sudah setuju. Sari, bisakah kita mulai dari awal lagi? Mulai dari awal? Aku tertawa. Bagaimana caranya? Pura-pura mereka tidak pernah merencanakan untuk membunuhku, pura-pura mereka tidak pernah merusak tokoku. Mas Bima, bisakah Mas lebih realistis? Hal-hal itu sudah berlalu. Bisakah kita tidak membahasnya lagi? Suaranya memelas. Ibuku sudah bilang, setelah masalah ini selesai, beliau akan pulang kampung, tidak akan ikut campur kehidupan kita lagi. Citra juga bilang akan mencari pekerjaan yang baik, tidak akan membuat masalah lagi. Sari, berikan aku kesempatan. Itu juga berarti memberikan dirimu sendiri kesempatan. Kesempatan bukan diberikan orang lain, tapi diraih sendiri. Aku menatapnya. Kalian sekarang bicara seperti ini hanya karena tidak bisa lagi mengandalkan Togar,
dan takut aku akan menjebloskan kalian ke penjara. Tunggu situasinya tenang, kalian pasti akan kembali seperti semula. Tidak akan, kami sungguh sudah sadar, Bima panik. Sari, aku bisa bersumpah. Kalau sumpah berguna, tidak akan ada banyak penipu di dunia ini. Aku mengambil gelas air di meja dan minum seteguk. Surat gugatan cerai itu cepat ditandatangani, jangan buang-buang waktu kita lagi. Wajah Bima perlahan menjadi gelap, raut memohonnya hilang, digantikan oleh tatapan dingin yang belum pernah kulihat sebelumnya. Sari, apa kamu harus sekejam ini? Kejam, aku meletakkan gelas, dasarnya membentur meja menimbulkan suara tuk. Mas Bima, aku hanya ingin melindungi diriku sendiri, apa itu salah? Melindungi dirimu sendiri? Ia tertawa sinis. Sari, jangan pikir aku tidak tahu. Saham 600 miliar itu, bukankah kamu juga ingin menguasainya sendirian? Jangan pura-pura suci. Kita semua sama saja, sama-sama serakah. Aku tertegun. Tidak percaya Bima bisa mengatakan hal seperti itu. Apa kamu lupa? Saat menikah dulu, kamu yang bilang tidak peduli aku punya uang atau tidak, yang penting kita saling mencintai. Sekarang, begitu punya uang, kamu langsung berubah. Aku lihat, kamu tidak ada bedanya dengan ibuku. Setiap kata-katanya menusuk hatiku. Aku gemetar karena marah. Mas Bima, kalau begitu kenapa Mas tidak tanda tangani saja surat cerainya? Kita akhiri saja semuanya. Tanda tangan? Ia tertawa dingin. Tidak semudah itu. Sari, ku beritahu ya, kamu tidak akan bisa lepas dariku. Aku sudah tahu dari awal kamu bukan orang baik. Kalau bukan karena ayahmu punya uang, aku tidak akan menikahimu. Kamu. Aku marah sampai tidak bisa berkata-kata. Kenapa? Kaget? Aku tidak akan membiarkanmu menang begitu saja. Ia berdiri, menatapku dari atas. Sari, kamu akan menyesalinya. Tunggu saja, lihat bagaimana aku membalikkan keadaan. Selesai berkata, ia berbalik dan pergi, meninggalkan aku yang masih terpaku di kursi, seluruh tubuhku dingin. Ibuku berlari mendekat. Dia bilang apa padamu? Kenapa wajahmu pucat sekali? Aku menggeleng, hatiku hancur berkeping-keping. Ternyata, selama ini Bima berpikir seperti itu tentangku. Pernikahan ini, dari awal hingga akhir, hanyalah sebuah lelucon. Api amarah dan kekecewaan membakar hatiku. Bima, karena kamu sudah merobek topeng terakhir, jangan salahkan aku jika aku tidak lagi berbelas kasihan. Kembali ke hotel, aku langsung menelepon Ibu Wulan, menceritakan percakapan dengan Bima. Anak ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi, kata Ibu Wulan setelah mendengar. Dia sudah terpengaruh ibunya, otaknya sudah tidak jernih. Sari, jangan khawatir, Ibu akan segera mengajukan permohonan cerai sepihak ke pengadilan. Dengan bukti yang kita miliki, ditambah dengan ancamannya tadi, pengadilan pasti akan mengabulkannya. Ibu Wulan, terima kasih, suaraku sedikit serak. Aku hanya tidak menyangka, dia. Ibu mengerti, suara Ibu Wulan melembut. Manusia bisa berubah, apalagi di hadapan uang. Kamu sudah melihat wajah aslinya, ini juga hal yang baik. Lupakan dia, fokus pada pertarungan di depan. Malam itu, dunia maya tiba-tiba dihebohkan oleh sebuah postingan anonim. Judulnya, Menantu Perempuan Kejam. Demi 600 miliar saham, tega mengusir keluarga suami dan menyewa preman untuk mengancam. Postingan itu memutarbalikkan semua fakta, menuduhku setelah mendapatkan warisan dari ayahku, aku menjadi sombong dan tidak menghormati mertua, mengusir mereka dari rumah. Dikatakan juga bahwa aku menyewa preman untuk mengintimidasi mereka, bahkan merekayasa bukti untuk menjebloskan mereka ke penjara. Yang lebih keterlaluan, postingan itu menuduh sumber saham 600 miliar itu tidak jelas, menyiratkan bahwa ayahku mendapatkannya dengan cara ilegal. Postingan itu disertai dengan beberapa foto. Salah satunya adalah foto Ibu Ratih dan Citra yang sedang menangis di depan sebuah rumah sakit, tampak sangat menyedihkan. Ada juga foto bagian dalam studio yang berantakan, tapi keterangannya mengatakan itu adalah hasil rekayasaku sendiri untuk menjebak mereka. Di bawah postingan, ribuan komentar menyerangku. Netizen yang tidak tahu apa-apa mengutukku, menyebutku tidak tahu berterima kasih, serakah, dan tidak punya hati nurani. Beberapa bahkan mengancam akan memboikot studioku. Ini pasti ulah Bima. Ibuku marah sampai seluruh tubuhnya gemetar. Keluarga ini benar-benar tidak punya malu. Aku menatap layar komputer, tanganku dingin. Aku tidak menyangka Bima akan menggunakan cara serendah ini. Ini bukan lagi sekadar pertengkaran keluarga. Ini adalah pencemaran nama baik. Jangan panik, Ibu Wulan menelepon. Suaranya tenang. Ini justru yang mereka inginkan, membuatmu panik dan membuat kesalahan. Semua bukti yang kita miliki adalah asli, mereka tidak akan bisa membalikkannya. Sekarang, jangan merespon apapun di media sosial.
Ibu akan segera mengeluarkan pernyataan resmi dari firma hukum untuk membantah rumor ini dan akan menuntut penyebar rumor atas pencemaran nama baik. Aku menarik napas dalam-dalam, memaksa diriku untuk tenang. Baik, Bu. Aku akan mengumpulkan semua bukti fitnahan ini. Sore harinya, Ibu Wulan mengeluarkan pernyataan resmi dengan tegas membantah semua tuduhan dan memperingatkan akan menempuh jalur hukum. Namun, rumor di internet tidak berhenti, malah semakin liar. Beberapa media yang tidak bertanggung jawab bahkan ikut memberitakannya, seolah-olah aku sudah divonis sebagai penjahat. Keesokan harinya, saat aku dan ibu hendak ke studio, kami dikepung oleh sekelompok wartawan di lobi hotel. Melihat kami turun dari mobil, mereka langsung mengerumuni. Nona Sari, benarkah rumor di internet yang mengatakan Anda mengusir keluarga suami karena saham? Apakah benar Anda menyewa preman untuk menghadapi ibu mertua dan adik ipar Anda? Apakah benar sumber saham ayah Anda ilegal? Lampu kilat menyala terus-menerus di wajahku, setiap pertanyaan setajam pisau. Tim pengawal buru-buru menghalangi di depanku. Maaf, tidak ada komentar. Jawabku dingin, lalu mengikuti pengawal masuk ke dalam studio. Maya ketakutan sampai wajahnya pucat pasi, menunjuk ke layar komputer. Mbak, lihat ini. Komentarnya semakin banyak, isinya hujatan semua. Aku mendekat dan melihat. Dalam postingan itu, aku digambarkan sebagai orang yang sangat jahat, mengatakan bahwa dulu aku menikah dengan Bima karena uang, sekarang setelah ayahku meninggal, aku ingin menelan semua warisan dan menghancurkan keluarga suamiku. Komentar di bawahnya lebih kasar lagi. Ada yang menuntut untuk melaporkan studioku, ada yang mengancam akan membuatku tidak bisa hidup tenang di Jakarta. Orang-orang ini tidak tahu apa-apa tapi ikut berkomentar sembarangan, ibuku marah sampai gemetar. Bu, jangan hiraukan mereka, aku menarik napas dalam-dalam. Ibu Wulan bilang, mereka hanya ingin memaksaku menyerah. Kita tidak boleh terjebak. Aku membuka komputer, mulai mengumpulkan dan menyimpan semua tangkapan layar dari rumor dan komentar jahat netizen. Semua ini adalah bukti. Setelah masalah ini selesai, aku akan menuntut mereka atas pencemaran nama baik. Saat sedang sibuk, Pak Agung menelepon. Sari, saya sudah lihat berita di internet. Kamu tidak apa-apa kan? Saya tidak apa-apa, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Rumor-rumor itu jangan dimasukkan ke hati. Itu hanya ulah orang-orang yang ikut-ikutan, kata Pak Agung. Saya sudah minta tim humas perusahaan saya untuk membantu meluruskan, juga sudah menghubungi beberapa teman media untuk tidak memberitakan sembarangan. Oh ya, teman saya yang kenal Bang Macan bilang, si Togar sekarang sedang diawasi oleh orang-orang Bang Macan, tidak berani macam-macam. Kamu tenang saja. Terima kasih banyak, Pak Agung. Hatiku menghangat. Di saat seperti ini baru terasa betapa pentingnya teman, jangan sungkan. Kamu fokus saja urusanmu, butuh apa-apa, hubungi saya. Menutup telepon, baru saja hendak melanjutkan mengambil tangkapan layar, ponselku berdering lagi. Sepupuku dari Yogyakarta yang menelepon. Mbak, tolong aku. Sepupuku terisak di telepon. Tadi ada 2 perempuan datang ke tokoku, bilang Mbak punya utang pada mereka, menyuruhku yang bayar. Mereka bilang kalau tidak dibayar, mereka akan merusak tokoku. Apa itu Ibu Ratih dan Citra? Hatiku mencelos. Aku tidak tahu nama mereka, satu lebih tua, satu lebih muda, kelihatannya galak sekali, sepupuku menangis sambil bercerita. Mereka juga bilang kalau aku tidak bayar, mereka akan datang ke sekolah anakku, membuat dia malu di depan teman-temannya. Jangan takut, aku segera ke sana, aku panik. Sepupuku membuka toko pakaian anak-anak biasa, orangnya penakut, pasti sudah sangat ketakutan. Sari, jangan pergi, berbahaya, ibuku menahanku. Mereka sengaja memancingmu ke sana, tapi sepupuku diintimidasi. Aku tidak bisa diam saja, aku cemas mondar-mandir. Lapor polisi dulu, biar polisi di Yogyakarta ke sana. Saat itu, Ibu Wulan menelepon. Ibu sudah cek. Ibu Ratih dan Citra memang sudah ke Yogyakarta. Mereka ingin mengganggu kerabatmu untuk memaksamu menyerah. Kamu jangan gegabah. Pergi ke sana sekarang sama saja masuk perangkap. Lalu bagaimana dengan sepupuku? Ibu sudah menghubungi seorang teman pengacara di sana, memintanya ke sana dan membantu sepupumu melapor polisi. Kamu tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa, kata Ibu Wulan. Menutup telepon, aku buru-buru menelepon sepupuku lagi, menyuruhnya jangan takut, polisi dan pengacara akan segera datang. Ia baru sedikit lebih tenang. Aku terduduk lemas di kursi, hatiku campur aduk antara marah dan khawatir. Ibu Ratih dan Citra benar-benar keterlaluan. Tidak bisa menghadapiku, mereka beralih mengganggu kerabatku. Benar-benar tidak punya nurani. Semakin mereka berbuat begitu,
kita semakin tidak boleh kalah. Ibu menepuk-nepuk punggungku. Kita kumpulkan semua buktinya, paksa mereka membayar perbuatannya. Iya, Bu. Aku mengangguk, mengusap air mata, melanjutkan mengumpulkan bukti. Sore harinya, ada kabar dari Yogyakarta. Saat polisi tiba, Ibu Ratih dan Citra sudah kabur, tapi pengacara sudah membantu sepupuku membuat laporan, dan berhasil mendapatkan rekaman CCTV toko yang menunjukkan wajah mereka dengan jelas. Bagus sekali. Aku bernapas lega. Bukti bertambah satu lagi. Ibu Wulan juga memberitahu bahwa ia sudah mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap Ibu Ratih dan Citra, dan sudah diterima pengadilan. Sekarang bukti semakin banyak, mereka akan sulit untuk berkelit, kata Ibu Wulan. Bertahanlah sedikit lagi, kemenangan sudah di depan mata. Aku menatap tumpukan tangkapan layar bukti di komputer, hatiku semakin mantap. Meskipun prosesnya sulit, aku percaya keadilan pada akhirnya akan datang. Sore harinya, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Dari Bima, Sari, Ibu dan Citra hanya ingin kamu menyerahkan saham itu. Mereka juga terpaksa. Hapus semua buktinya. Aku akan bawa mereka minta maaf padamu. Kita mulai dari awal lagi, ya? Aku melihat pesan itu dan langsung menghapusnya. Mulai dari awal, tidak mungkin. Ada luka yang sekali tergores, tidak akan pernah bisa sembuh. Aku tahu Ibu Ratih dan Citra akan terus menggangguku, tapi aku tidak takut lagi. Aku punya banyak orang yang peduli, banyak bukti, dan hukum di pihakku. Aku pasti akan menang. Malam itu, aku dan ibu makan malam di sebuah restoran dekat hotel. TV sedang menayangkan berita lokal. Tiba-tiba di layar muncul foto Ibu Ratih dan Citra, mengatakan bahwa mereka menjadi tersangka kasus percobaan pembunuhan berencana, penipuan asuransi, dan pencemaran nama baik. Polisi telah mengeluarkan surat perintah penangkapan nasional, menawarkan imbalan bagi yang memberikan informasi. Bagus sekali. Ibuku bertepuk tangan gembira. Sekarang seluruh Jakarta tahu mereka orang jahat, kita lihat apa mereka masih bisa mengarang cerita lagi. Aku menatap foto buram mereka di TV, hatiku campur aduk. Pernah menjadi satu keluarga, sekarang berakhir seperti ini, sungguh membuat orang menghela napas. Tapi aku tidak menyesal, aku hanya melindungi diriku sendiri, melindungi apa yang ayah wariskan. Orang-orang yang ingin mencelakaiku, aku tidak akan pernah memaafkan. Selesai makan dan kembali ke hotel, aku berdiri di dekat jendela memandangi gemerlap lampu kota, dalam hati berjanji, tidak peduli seberapa banyak kesulitan di depan, aku akan menghadapinya dengan berani. Aku pasti akan membuat Ibu Ratih, Citra, dan Bima membayar perbuatan mereka. Aku ingin mereka tahu, orang baik tidak akan selamanya ditindas, dan orang jahat tidak akan selamanya bebas dari hukum. 3 hari setelah surat perintah penangkapan dikeluarkan, Ibu Wulan membawa kabar baik. Ia pergi ke perusahaan lama ayahku untuk mengambil dokumen dan menemukan sebuah perjanjian penting di ruang arsip. Lihat ini, Ibu Wulan meletakkan sebuah map yang sudah menguning di hadapanku. Ini adalah perjanjian yang ditandatangani ayahmu dengan para pemegang saham lain. Di sini tertulis dengan jelas, saham yang beliau miliki hanya bisa diwariskan kepada ahli waris langsung. Pasangan atau keluarga pasangan tidak memiliki hak untuk campur tangan. Aku mengambil perjanjian itu membacanya dengan teliti. Di bagian akhir ada tanda tangan dan cap jempol ayah, beserta tanda tangan beberapa pemegang saham lain. Tanggalnya adalah setengah tahun sebelum ayah meninggal. Air mataku tiba-tiba mengalir. Ayah, apakah saat itu ayah sudah menduga hal ini akan terjadi? Perjanjian ini memiliki kekuatan hukum, kata Ibu Wulan. Dengan ini, keluarga Ibu Ratih tidak punya dasar lagi untuk mengincar saham itu. Bagus sekali. Ibuku di samping berkata gembira. Kita lihat apa mereka masih bisa bicara sembarangan. Saat sedang berbicara, seorang pengawal mengetuk pintu, membawa sebuah amplop. Nona Sari, tadi ada yang menitipkan ini di resepsionis hotel untuk Anda. Aku membuka amplop itu, di dalamnya ada sebuah foto. Ibu Ratih dan Citra sedang berdiri di depan makam ayahku. Keduanya mengenakan pakaian hitam, ekspresi mereka muram. Di belakang foto tertulis sebaris kalimat, tidak serahkan saham, jangan salahkan kami tidak sopan pada orang yang sudah meninggal. Binatang. Ibuku marah sampai gemetar, merebut foto itu dan merobeknya. Orang mati pun mereka ganggu. Apa mereka tidak takut karma? Hatiku sakit seperti ditusuk jarum, tanganku gemetar memegang amplop. Bagaimana mereka bisa sekejam ini? Ayah saat masih hidup paling menyayangiku, setelah meninggal pun masih dihina oleh mereka. Keterlaluan. Ibu Wulan juga marah. Ini bukan lagi sekadar ancaman, ini adalah penghinaan terhadap almarhum. Aku ke kantor polisi sekarang juga, menyerahkan ini pada Ibu Dewi.
Ibu Wulan mengambil amplop dan sobekan foto itu, bergegas pergi. Aku terduduk di sofa, air mataku terus mengalir. Ayah, maafkan Sari. Sari tidak bisa melindungi ayah, sampai setelah ayah tiada pun masih dihina orang. Sari, jangan sedih, ibuku memelukku. Mereka itu hanya orang gila. Omongan mereka tidak usah dipercaya. Kita pasti akan membuat mereka menerima hukuman, mengembalikan keadilan untuk ayahmu. Iya, Bu, aku mengangguk, mengusap air mata. Api amarah di hatiku membara. Ibu Ratih, Citra, kalian sudah menyentuh batas akhir kesabaranku. Sore harinya, Ibu Dewi menelepon. Suaranya terdengar serius. Nona Sari, kami sudah memeriksa latar belakang foto dan memastikan Ibu Ratih dan Citra kemarin memang berada di pemakaman. Kami sudah mengambil rekaman CCTV. Mereka berada di depan makam ayah Anda selama hampir 1 jam dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Mereka memang bukan manusia, kataku. Kami sudah meningkatkan patroli di area pemakaman dan juga meningkatkan perlindungan untuk kerabat Anda yang lain, kata Ibu Dewi. Anda tenang saja, kami pasti akan menangkap mereka secepatnya. Menutup telepon, hatiku sedikit lebih tenang. Tapi aku tahu, aku tidak bisa hanya duduk menunggu polisi menangkap mereka. Aku harus bertindak. Aku teringat. Ayahku semasa hidup punya sebuah brankas di ruang kerjanya di rumah lama kami di Yogyakarta. Di dalamnya ada beberapa dokumen penting. Aku memutuskan untuk pulang ke sana, siapa tahu menemukan bukti lain yang berguna. Setelah berdiskusi dengan Ibu Wulan dan Ibu, semua setuju. Ibu Wulan mengatur 4 pengawal untuk menemani kami demi keamanan. Dalam perjalanan ke rumah lama di Yogyakarta, hatiku campur aduk. Ini adalah tempat aku dibesarkan, penuh dengan kenangan bersama ayah. Sejak ayah meninggal, aku belum pernah kembali. Tidak kusangka kepulanganku kali ini karena urusan seperti ini. Membuka pintu rumah, aroma yang familiar menyambutku. Ruang kerja ayah tidak berubah sama sekali. Meja kerjanya, pena, dan kacamata yang biasa beliau pakai masih di tempatnya. Aku mendekati meja, mengikuti cara yang ayah ajarkan dulu, membuka laci paling bawah. Benar saja, di dalamnya ada sebuah brankas hitam. Aku memasukkan kode, klik, brankas terbuka. Di dalamnya ada beberapa map dokumen dan sebuah bingkai foto kebersamaanku dengan ayah. Aku mengambil dokumen-dokumen itu. Sebagian besar adalah kontrak investasi dan surat-surat properti ayah. Di bagian paling bawah, ada sebuah buku catatan bersampul merah, bertuliskan buku harian kerja. Aku membukanya. Di dalamnya adalah tulisan tangan ayah, mencatat pekerjaan sehari-hari dan beberapa pemikirannya. Di halaman-halaman akhir, aku menemukan beberapa catatan tentang Bima. Hari ini Bima datang ke kantor menanyakan soal saham. Sepertinya sangat tertarik. Ibu Ratih menelepon, menyinggung soal warisanku. Sepertinya niatnya tidak baik. Citra datang makan malam, diam-diam masuk ke ruang kerjaku, entah mencari apa. Tanggal catatan ini sebagian besar adalah sekitar waktu sebelum dan sesudah aku dan Bima bertunangan. Ternyata sejak saat itu, ayah sudah menyadari ada yang tidak beres dengan keluarga mereka, hanya saja tidak memberitahuku karena takut aku khawatir. Aku terus membalik halaman dan membaca sebuah paragraf yang lebih penting. Ibu Ratih menyuruh orang menanyakan soal warisan saham, bahkan bertanya jika Sari kenapa-kenapa, apa saham itu akan jatuh ke tangan Bima. Aku harus menambahkan satu perjanjian lagi untuk memastikan keselamatan Sari. Membaca sampai di sini, air mataku tak terbendung lagi. Ayah sudah menduga mereka akan berbuat jahat padaku, karena itu beliau menandatangani perjanjian saham itu. Ayah selalu melindungiku dengan caranya sendiri. Menemukan apa nak? Ibuku mendekat, melihatku menangis. Bu, lihat ini. Aku memberikan buku catatan itu pada ibu. Ibuku membacanya, matanya juga memerah. Ayahmu. Beliau sudah tahu dari awalnya, kasihan, sampai meninggal pun masih mengkhawatirkanmu. Dengan buku catatan ini, semakin membuktikan bahwa Ibu Ratih dan yang lain sudah punya niat jahat sejak lama, kataku. Ini adalah bukti yang sangat kuat. Kami menyimpan buku catatan dan dokumen lainnya, bersiap membawanya kembali ke Jakarta. Sebelum meninggalkan rumah, aku membungkuk 3 kali di depan foto ayah. Ayah, terima kasih. Ayah tenang saja, Sari pasti akan melindungi diri, melindungi semua peninggalan ayah, tidak akan membiarkan orang jahat berhasil. Kembali ke Jakarta, aku menyerahkan buku catatan itu pada Ibu Wulan. Ia membacanya dan berkata dengan terharu, bagus sekali. Dengan buku catatan ini, ditambah perjanjian dan rekaman sebelumnya, keluarga Ibu Ratih akan sulit untuk berkelit. Aku juga menemukan ini di brankas, aku mengeluarkan sebuah buku tabungan. Ini ayah tabung sebulan sebelum meninggal.
isinya 5 miliar rupiah. Penerima manfaatnya aku. Kurasa ini dana darurat yang ayah siapkan untukku. Sedia payung sebelum hujan, kata Ibu Wulan. Sekarang rangkaian buktinya sudah sangat lengkap. Tinggal menunggu polisi menangkap mereka, lalu kita bisa ajukan ke pengadilan. Malam itu, aku menerima pesan dari Pak Agung, mengatakan bahwa temannya melihat keberadaan Ibu Ratih dan Citra di sebuah penginapan kecil di Surabaya, dan sudah melaporkannya pada polisi. Bagus sekali, aku senang sampai hampir melompat. Akhirnya mereka tertangkap juga. Jangan senang dulu, kata Pak Agung. Polisi bilang mereka sangat licin. Mungkin sudah pindah tempat, tapi area pencariannya sudah dipersempit, seharusnya tidak lama lagi tertangkap. Menerima kabar itu, aku memandangi pemandangan malam dari jendela, hatiku penuh harapan. Ibu Ratih, Citra, hari-hari bebas kalian akan segera berakhir. Keesokan paginya, Ibu Wulan menelepon, suaranya sangat gembira. Sari, tertangkap. Ibu Ratih dan Citra sudah ditangkap di sebuah rumah kontrakan di Surabaya. Benarkah? Aku melompat dari tempat tidur. Bagus sekali. Benar. Ibu Dewi baru saja menelepon ibu, kata Ibu Wulan. Mereka sempat melawan tapi berhasil dilumpuhkan polisi. Sekarang sudah dibawa ke Jakarta, tinggal menunggu hari persidangan. Aku terharu sampai meneteskan air mata, buru-buru memberitahu ibu kabar gembira ini. Ibuku senang sekali, mondar-mandir di kamar beberapa kali. Bagus, bagus sekali. Akhirnya kita bisa memberikan keadilan untuk ayahmu. Iya Bu, akhirnya kita bisa memberikan keadilan untuk ayah. Aku menatap buku catatan di tanganku, seolah melihat senyum puas ayah. Ayah, lihat, orang-orang yang ingin mencelakaiku akan segera menerima hukumannya. Sari akan hidup dengan baik, membawa harapan ayah untuk menjalani hari-hari yang lebih baik. Selanjutnya adalah menunggu hari persidangan. Aku tahu ini belum berakhir, tapi aku sudah punya cukup keyakinan untuk menyambut kemenangan akhir. Hari-hari kelam akhirnya akan segera berlalu. Setelah berita penangkapan Ibu Ratih dan Citra menyebar, bisnis di studio perlahan pulih. Banyak netizen yang dulu ikut menghujatku datang meminta maaf, mengatakan mereka seharusnya tidak mudah percaya pada rumor. Aku tidak mempermasalahkannya, karena semua orang bisa saja salah lihat. Sore itu, saat aku sedang menata bunga yang baru datang, Ibu Wulan tiba-tiba masuk, wajahnya sangat serius. Sari, ada masalah. Ibu Wulan meletakkan map di meja. Togar kabur. Kabur, bunga di tanganku jatuh. Bukannya polisi sedang mengawasinya? Kenapa bisa kabur? Dia sama sekali tidak ke Surabaya, kata Ibu Wulan. Semua itu hanya pengalihan. Dia sudah menggunakan identitas palsu membeli tiket pesawat ke Filipina, berangkat dari kemarin. Lalu polisi bagaimana? Aku cemas. Togar adalah saksi kunci. Kalau dia kabur, bisa-bisa Ibu Ratih dan yang lain berkelit. Sudah dikeluarkan red notice, tapi bisa ditangkap atau tidak, sulit dikatakan. Ibu Wulan menghela napas. Yang lebih merepotkan, ibu baru dapat kabar, sebelum kabur, Togar sudah menghapus semua riwayat panggilan dan bukti transfer dengan Ibu Ratih, juga memusnahkan banyak bukti lain. Dia ingin melindungi dirinya sendiri, melimpahkan semua kesalahan pada ibu dan anak itu. Sudah pasti, kata Ibu Wulan, orang seperti Togar paling jago membalikkan keadaan. Dia tahu Ibu Ratih dan Citra ditangkap, cepat atau lambat dia juga akan terseret, jadi dia langsung kabur dan menghancurkan bukti agar kita tidak bisa menuntutnya. Aku memungut bunga yang jatuh, jariku tertusuk duri, berdarah. Rasa sakit ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebencian di hatiku. Lalu sekarang bagaimana Bu? Tanpa bukti dari Togar, apa akan mempengaruhi putusan untuk Ibu Ratih dan yang lain? Sedikit banyak ada pengaruhnya, tapi tidak besar, kata Ibu Wulan. Kita masih punya rekaman, polis asuransi, buku harian ayahmu. Bukti-bukti itu sudah cukup untuk menghukum mereka. Hanya saja, ikan yang lolos jaring ini, si Togar, kedepannya bisa menjadi masalah. Saat sedang berbicara, ponselku berdering. Nomor dari luar negeri. Aku ragu sejenak, tapi tetap mengangkatnya. Nona Sari, apa kabar? Di seberang sana terdengar suara muram Togar, sedikit sombong. Dengar-dengar sepupu dan keponakanku sudah ditangkap ya, sayang sekali. Kamu tidak akan bisa lari, kataku dingin. Polisi sudah mengeluarkan red notice, cepat atau lambat kamu akan ditangkap dan dibawa pulang. Menangkapku? Ia tertawa. Nona Sari, Anda terlalu naif. Di Filipina ini, mencari tempat bersembunyi itu gampang sekali. Justru Anda yang harus hati-hati. Aku kenapa harus hati-hati? Anda pikir dengan ditangkapnya Ibu Ratih dan Citra masalah selesai? Suara Togar penuh ancaman. Aku di Jakarta masih punya banyak teman. Mereka semua sedang mengincar 600 miliar sahammu itu. Kalau kamu tahu diri, transfer saham itu ke rekening yang kutunjuk. Kalau tidak, kenapa?
sanggahku, menyuruh orangmu merusak tokoku? Atau seperti Ibu Ratih, mau membunuhku? Sebaiknya jangan paksa aku, suara Togar merendah. Aku tidak semudah sepupuku. Ku beri waktu 3 hari untuk berpikir. 3 hari lagi tidak transfer uang, tanggung sendiri akibatnya. Telepon ditutup dengan kasar. Aku menggenggam ponsel, telapak tanganku basah oleh keringat. Ibu Wulan di sampingku sudah mendengar semuanya, wajahnya juga menjadi gelap. Ini adalah ancaman terang-terangan. Aku akan segera serahkan rekaman ini ke polisi, meminta mereka meningkatkan perlindungan untukmu. Togar sudah di luar negeri, apa orang-orangnya benar-benar berani bertindak? Aku sedikit khawatir. Sulit dikatakan, jawab Ibu Wulan. Perkataan orang seperti ini tidak bisa tidak dipercaya, tapi juga tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Lebih baik berhati-hati, ibuku yang mendengar cerita itu. Ketakutan sampai menyuruhku pulang ke Yogyakarta untuk bersembunyi. Bu, aku tidak bisa lari, kataku. Kalau aku lari, berarti aku masuk perangkap Togar. Dia hanya ingin memaksaku menyerah. Tapi bagaimana kalau dia benar-benar menyuruh orang mencelakaimu? Ibuku cemas sampai meneteskan air mata. Tidak akan, Bu, aku menenangkan ibu. Polisi sudah meningkatkan perlindungan, ada pengawal juga yang ikut. Tidak akan terjadi apa-apa. Lagi pula, Pak Agung juga bilang akan membantu mengawasi. Relasinya di Jakarta luas, orang-orang Togar tidak akan berani macam-macam. Ibuku masih tidak tenang, akhirnya memutuskan untuk menginap di studio bersamaku, tidur di ruang istirahat di samping. 2 hari berikutnya berlalu dengan damai. Bisnis di studio semakin baik, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Banyak orang yang sengaja datang untuk mendukungku. Sore hari ketiga, Pak Agung tiba-tiba menelepon, suaranya sangat gembira. Sari, ada kabar baik, Togar ditangkap di Filipina. Benarkah? Aku melompat berdiri. Bagaimana bisa? Kebetulan sekali, kata Pak Agung. Dia berutang di kasino di sana, ditahan oleh pihak kasino. Pas sekali polisi lokal lewat, memeriksa identitasnya, ternyata buronan internasional, jadi langsung ditangkap, sedang diproses untuk diekstradisi ke Indonesia. Bagus sekali, aku senang sampai hampir melompat. Benar-benar karma, kata Pak Agung. Aku juga dengar polisi sudah menggeledah tempat tinggalnya dan menemukan banyak barang bukti, termasuk salinan riwayat percakapan antara dia dan Ibu Ratih, dan bukti perintahnya pada anak buahnya untuk merusak studiomu. Kali ini bukti saksi lengkap, dia tidak akan bisa mengelak. Menutup telepon, aku buru-buru memberitahu Ibu Wulan dan Ibu. Ibu Wulan juga sangat senang, mengatakan ini benar-benar kejutan. Dengan bukti dari Togar, Ibu Ratih dan Citra tidak akan punya jalan untuk berkelit lagi. Kali ini semua penjahat sudah tertangkap, kata Ibu Wulan. Tinggal menunggu hari persidangan. Ibuku terharu sampai menangkupkan tangan. Syukurlah, Tuhan akhirnya tidak tidur. Malam itu, aku dan ibu memasak di ruang istirahat studio untuk merayakan kabar gembira ini. Meskipun hanya makan malam sederhana, tapi kami makan dengan sangat lahap. Sari, kata ibuku. Setelah masalah ini selesai, kita ke pura untuk sembahyang, berterima kasih pada Tuhan. Iya Bu, aku tersenyum. Juga harus pasang dupa untuk ayah, memberitahunya kabar baik ini. Saat sedang berbicara, ponselku berdering. Ibu Dewi yang menelepon. Nona Sari, ada kabar baik lagi. Anak buah Togar juga sudah kami tangkap semua, kata Ibu Dewi. Mereka mengaku diperintahkan Togar untuk mengawasimu, bersiap bertindak jika kamu tidak menyerahkan saham. Kami juga menemukan beberapa alat kejahatan di tempat tinggal mereka, untung kami cepat. Terima kasih banyak, Bu Dewi, hatiku tiba-tiba merasa takut. Untung Togar tertangkap. Kalau tidak tahu apa yang akan terjadi. Sama-sama, ini tugas kami, kata Ibu Dewi. Sekarang semua tersangka sudah ditangkap, bukti juga sudah lengkap. Pengadilan sudah menetapkan tanggal sidang, awal bulan depan. Nanti akan kami beritahu. Baik, Bu. Terima kasih. Menutup telepon, aku menatap langit malam dari jendela, hatiku terasa sangat damai. Dari kepanikan awal, perlahan-lahan melawan, dan sekarang semua penjahat tertangkap. Perjalanan ini tidak mudah, tapi aku berhasil melewatinya. Bukan karena keberuntungan, tapi karena kegigihanku, bantuan teman-teman, dan keadilan hukum. Aku tahu sidang nanti akan menjadi pertarungan yang sulit, tapi aku sudah siap. Aku akan berdiri di pengadilan, menyajikan semua bukti, agar mereka yang mencelakaiku dan berbuat jahat padaku menerima hukuman yang setimpal. Ayah, lihat, orang-orang yang ingin mencelakaiku, tidak ada satupun yang lolos. Ayah tenang saja, Sari akan hidup dengan baik, akan menjaga semua peninggalan ayah, akan hidup lebih cemerlang dari sebelumnya. Memikirkan hal ini, aku mengirim pesan pada Ibu Wulan. Ibu Wulan, terima kasih. Untuk hari sidang, saya sudah siap.
Ibu Wulan cepat membalas. Ibu juga sudah siap. Keadilan mungkin datang terlambat, tapi tidak akan pernah absen. Melihat pesan itu, aku tersenyum. Benar, keadilan tidak akan pernah absen. Seminggu sebelum sidang, pengadilan mengumumkan akan mengadakan rapat prasidang untuk para pihak bertukar bukti dan mengonfirmasi prosedur. Ibu Wulan secara khusus mengingatkanku, nanti mereka pasti akan berulah. Jangan terpancing emosi, ada ibu di sana. Aku mengangguk, tapi hatiku berdebar kencang. Bukan karena takut, tapi merasa ironis. Dulunya satu keluarga, sekarang harus berakhir seperti ini. Rapat dijadwalkan pukul 10 pagi. Aku dan Ibu Wulan tiba setengah jam lebih awal. Baru saja duduk, sudah terdengar keributan di luar. Kenapa kami tidak boleh bertemu keluarga kami? Kami ini keluarga. Itu suara melengking Ibu Ratih. Tenang, ini pengadilan. Suara polisi justisial terdengar. Aku mengangkat kepala, melihat Ibu Ratih dan Citra digiring masuk oleh polisi. Keduanya mengenakan pakaian tahanan, rambut acak-acakan, sangat berbeda dari penampilan angkuh mereka dulu. Bima mengikuti di belakang, menunduk, tidak berani menatapku. Begitu melihatku, mata Ibu Ratih melotot, ia meronta hendak menerjang. Sari, ini semua gara-gara kamu. Polisi buru-buru menahannya. Bu, jangan emosi, Bima berlari hendak menenangkan ibunya tapi ditepis. Pergi sana, aku tidak punya anak tidak berguna sepertimu. Mengurus satu perempuan saja tidak bisa, sampai kita harus masuk penjara. Citra juga menangis di sampingnya. Semua ini salahmu, Sari, kalau bukan karenamu, kita tidak akan begini. Saham itu memang seharusnya ada bagian kita. Harap tenang. Panitera masuk, mengerutkan kening. Kalau mau bertengkar, di luar. Ini ruang rapat. Ibu Ratih baru diam, tapi tatapan matanya masih menusukku, seolah ingin memakanku hidup-hidup. Tidak lama kemudian, Togar juga digiring masuk. Ia mengenakan borgol tangan dan kaki, berjalan dengan suara gemerincing, tapi wajahnya tanpa ekspresi. Hanya saat melihatku, sudut bibirnya sedikit terangkat, mengejek. Rapat dimulai. Panitera meminta pengacara kedua belah pihak bertukar bukti. Ibu Wulan satu persatu menyajikan bukti yang sudah tersusun rapi, rekaman suara, polis asuransi, buku harian ayahku, perjanjian saham, rekaman CCTV, memenuhi seluruh meja. Pengacara Ibu Ratih adalah seorang pemuda yang tampak kurang berpengalaman. Ia mengambil bukti-bukti itu, dahinya berkeringat. Semua ini palsu. Klien saya sama sekali tidak mengatakan atau melakukan hal-hal ini. Palsu atau tidak, bisa diuji, kata Ibu Wulan dingin. Rekaman suara ada laporan forensik dari polisi, polis asuransi ada tanda tangan Bima, buku harian ada tulisan tangan almarhum ayah, semua bisa diuji kapan saja. Pengacara Ibu Ratih terdiam, saya keberatan. Ibu Ratih tiba-tiba berteriak, buku catatan itu palsu. Ayah mertuaku tidak akan pernah menulis hal seperti itu. Beliau paling sayang padaku. Bagaimana mungkin mencurigaiku? Palsu atau tidak, bukan Anda yang menentukan. Ibu Wulan mengeluarkan sebuah laporan forensik. Ini laporan dari pusat uji tulisan tangan. Tertulis jelas, tulisan di buku itu benar tulisan tangan almarhum. Wajah Ibu Ratih langsung pucat pasi. Ia terduduk lemas di kursi, tidak bisa berkata apa-apa. Citra melihat itu, langsung menangis. Yang mulia, saya dipaksa oleh ibu saya. Semua ini dia yang menyuruh, saya tidak tahu apa-apa. Saya masih muda, saya tidak mau dipenjara. Bohong. Ibu Ratih melompat, menunjuk wajah Citra. Jelas-jelas kamu yang kalah judi, kamu yang memaksaku mencari cara. Sekarang mau melimpahkan semua tanggung jawab padaku. Tidak akan bisa. Bukan aku. Ibu yang serakah ingin menelan 600 miliar saham itu. Citra tidak mau kalah, bertengkar sengit dengan ibunya. Cukup, Panitera berteriak. Ini pengadilan, bukan pasar. Kalau mau bertengkar, di luar. Keduanya baru diam, tapi masih saling melotot penuh kebencian. Bima duduk di samping, wajahnya pucat pasi, kedua tangannya terkepal. Togar dari awal tidak bicara, sampai Panitera bertanya apakah ada tanggapan. Baru ia pelan-pelan berkata, saya hanya membantu sepupu saya bertanya soal saham, tidak lebih. Soal perusakan toko, itu ulah anak buah saya yang tidak tahu aturan, tidak ada hubungannya dengan saya. Tidak ada hubungannya? Ibu Wulan mengeluarkan riwayat panggilan. Ini riwayat panggilan antara Anda dan para perusak toko. Jelas tertulis Anda yang menyuruh mereka. Dan ini riwayat percakapan Anda dengan Ibu Ratih. Di sini tertulis, setelah berhasil, aku dapat bagian sepertiga. Bagaimana Anda menjelaskannya? Wajah Togar sedikit berubah, tapi cepat kembali tenang, hanya bercanda, tidak sungguhan. Bercanda atau tidak, biar saksi yang menjelaskan, kata Ibu Wulan.
Kami sudah menemukan 2 preman yang merusak toko saat itu. Mereka setuju untuk bersaksi di pengadilan, menunjuk Anda sebagai dalangnya. Mata Togar berkilat, tidak berkata apa-apa lagi. Rapat berlangsung setengah jalan, lalu istirahat 10 menit. Aku keluar ruangan, ingin mencari udara segar. Bima tiba-tiba mengikutiku, menghalangiku, matanya merah. Bisakah kamu membantuku sekali lagi? Aku tidak bisa membantu. Aku menatapnya. Jalan ini kalian yang pilih. Akibatnya juga harus kalian yang tanggung. Aku tahu kami salah, ia memegang tanganku. Tapi ibuku sudah tua, Citra masih muda, mereka tidak akan tahan di penjara. Sari, aku mohon padamu, cabut laporannya. Aku akan berlutut padamu. Benar saja, ia hendak berlutut tapi kutahan. Mas Bima, jangan begini. Aku menyentakkan tangannya. Sekarang mengatakan ini sudah terlambat. Saat kalian merencanakan untuk membunuhku, kenapa tidak berpikir akan ada hari ini? Ia terdiam. Dan lagi, aku menatapnya, surat gugatan cerai itu sebaiknya cepat ditandatangani, jangan ditunda-tunda. Di antara kita sudah lama berakhir. Selesai berkata, aku berbalik pergi, tidak menghiraukannya lagi. Kembali ke ruang rapat dilanjutkan. Ibu Ratih dan Citra masih saling menyalahkan, sementara Togar diam 1000 bahasa. Ibu Wulan menunjukkan bukti terakhir, rekaman CCTV dari pemakaman. Di video, Ibu Ratih dan Citra berdiri di depan makam ayahku, menangis sambil memaki, bahkan meludahi batu nisan. Orang yang sudah meninggal pun kalian tidak lepaskan, apa kalian masih punya nurani? Aku tidak tahan lagi, suaraku bergetar. Melihat video itu, wajah Ibu Ratih dan Citra pucat pasi. Panitera yang melihatnya juga menjadi gelap. Bukti ini kami terima, rapat prasidang selesai. Para pihak siapkan berkas untuk persidangan, sidang akan digelar seminggu lagi. Keluar dari gedung pengadilan, matahari bersinar terang. Aku menarik napas dalam-dalam, merasa sangat lega. Meskipun prosesnya berliku, kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Jangan khawatir, Ibu Wulan menepuk bahuku. Melihat situasi hari ini, mereka sudah tidak punya kartu truf lagi. Saat sidang nanti, kita pasti menang. Iya, Bu, aku mengangguk, penuh keyakinan. Ibuku sudah menunggu di gerbang. Melihat kami keluar, ia buru-buru mendekat. Bagaimana, Nak, lancar? Lancar sekali, Bu, kataku. Mereka sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi, tinggal menunggu hari sidang. Syukurlah, ibuku berkata gembira. Ayo, ibu traktir kalian makan untuk merayakannya. Duduk di restoran, memandangi lalu lalang orang di luar jendela, hatiku campur aduk. Selama ini aku mengalami pengkhianatan, ancaman, fitnah, bahkan nyaris kehilangan nyawa. Tapi aku berhasil melewatinya. Aku tahu, sidang seminggu lagi akan menjadi pertarungan terakhir. Tapi aku sudah siap. Aku akan berdiri di pengadilan, berbicara dengan bukti, agar mereka yang mencelakaiku menerima hukuman yang setimpal. Ayah, tenang saja. Sari tidak akan mengecewakan ayah. Keadilan mungkin datang terlambat, tapi tidak akan pernah absen. Aku percaya, hukum akan memberikan putusan yang adil. Hari sidang, aku bangun sangat pagi, mengenakan gaun putih yang disiapkan Ibu Wulan agar terlihat lebih segar. Ibuku menyisir rambutku, jarinya sedikit gemetar. Jangan tegang, Ibu tunggu di luar. Aku tidak tegang, Bu. Aku tersenyum pada bayanganku di cermin, tapi mataku tidak bisa menyembunyikan kegugupan. Gerbang pengadilan sudah dipenuhi wartawan. Melihatku turun dari mobil, kamera berbunyi tak henti-hentinya. Pengawal mengantarku masuk, telingaku penuh dengan pertanyaan wartawan. Nona Sari, apa Anda yakin akan menang hari ini? Kabarnya pihak Ibu Ratih akan mengubah keterangan. Apa Anda yakin? Aku tidak berkata apa-apa, hanya berjalan tegap ke depan. Di pintu pengadilan, Ibu Wulan sudah menunggu. Ia menepuk tanganku, tarik napas dalam-dalam, percaya pada Ibu. Masuk ke ruang sidang, suasananya sangat hikmat. Hakim duduk di kursi tinggi, wajahnya serius. Ibu Ratih, Citra, dan Togar duduk di kursi terdakwa. Meskipun berjarak beberapa meter, aku masih bisa merasakan kebencian dari mereka. Bima duduk di barisan pertama penonton, menunduk dalam-dalam. Sidang dimulai. Jaksa membacakan dakwaan, menyebutkan satu persatu kejahatan keluarga Ibu Ratih, percobaan pembunuhan berencana, penipuan, pencemaran nama baik, dan perusakan properti. Setiap dakwaan dibacakan, tubuh Ibu Ratih sedikit gemetar. Saat sesi pembuktian, Ibu Wulan satu persatu menunjukkan bukti yang telah kami kumpulkan. Ketika rekaman suara di ruang tamu diputar, seluruh ruang sidang hening, hanya terdengar suara antusias Ibu Ratih, jatuh dan mati saja sana, 600 miliar saham itu akan jadi milik kita,
Ibu Ratih tiba-tiba histeris, berteriak pada hakim. Itu palsu, dia menjebak saya keberatan. Ibu Wulan berdiri. Rekaman ini memiliki laporan forensik dari kepolisian, membuktikan tidak ada editan, sepenuhnya asli. Terlebih lagi, dalam rekaman juga ada suara terdakwa Citra, beliau juga bisa bersaksi. Hakim menoleh pada Citra. Terdakwa Citra, apakah suara dalam rekaman itu suara Anda? Wajah Citra pucat pasi, bibirnya bergetar. Iya, Yang Mulia, tapi saya dipaksa ibu saya. Saya tidak tahu apa-apa. Bohong, teriak Ibu Ratih. Jelas-jelas kamu yang merencanakan. Kamu yang bilang kalau Sari mati, sahamnya jadi milik kita. Bukan aku. Kamu. Keduanya bertengkar di ruang sidang seperti pedagang di pasar. Hakim mengetuk palu. Harap tenang. Jika terus membuat keributan akan dikenakan sanksi penghinaan terhadap pengadilan. Keduanya baru diam, tapi masih saling melotot. Selanjutnya, Ibu Wulan menunjukkan polis asuransi. Saat hakim membacakan nama penerima manfaat adalah Ibu Ratih, para penonton terkesiap. Polis ini ditandatangani oleh Bima, kata Ibu Wulan. Kami memohon Bima untuk bersaksi. Bima perlahan berdiri, berjalan ke mimbar saksi. Ia menatapku sekilas, lalu menatap ibunya, bibirnya bergerak-gerak. Iya, saya yang tanda tangan, tapi ibu saya bilang hanya asuransi biasa, saya tidak membaca isinya. Anda bohong. Aku tidak tahan lagi. Anda jelas tahu itu asuransi kecelakaan. Anda bahkan membantu ibu menipu saya untuk periksa kesehatan. Keberatan, teriak pengacara Ibu Ratih. Mohon penggugat tidak memotong saksi. Keberatan diterima, kata hakim. Nona Sari, harap jaga ucapan Anda. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan amarah. Ibu Wulan melanjutkan bertanya pada Bima. Apakah Anda tahu kenapa ibu Anda membeli polis ini untuk Nona Sari? Bima menunduk. Saya tidak tahu. Anda tahu, Ibu Wulan mengeluarkan buku harian ayahku. Di sini tercatat, ibu Anda berkali-kali menanyakan soal warisan saham, bahkan bertanya jika Nona Sari kenapa-kenapa, apakah saham itu akan menjadi milik Anda. Anda berani bilang tidak tahu? Wajah Bima memerah, tidak bisa berkata apa-apa. Melihat itu, Ibu Ratih tiba-tiba menangis. Yang Mulia, saya salah, saya sungguh salah. Semua ini karena Togar yang memaksa saya. Dia yang bilang bisa membantu saya mendapatkan saham, menyuruh saya bekerja sama dengannya. Semua mata tertuju pada Togar, ia tertawa sinis. Sepupu, makan bisa sembarangan, bicara jangan. Kapan aku memaksamu? Jelas-jelas kamu yang mencariku minta bantuan, bahkan bilang kalau berhasil, aku dapat sepertiga. Bohong, teriak Ibu Ratih. Kamu yang menyusun rencana, menyuruhku mendorongnya saat di gunung. Oh, aku yang menyusun rencana? Togar mengeluarkan riwayat panggilan. Ini riwayat panggilan kita. Di sini tidak ada kata-kata mendorongnya. Justru kamu yang setiap hari menjelek-jelekan Sari padaku, bilang dia serakah dan pantas mati. Keduanya saling menyalahkan, mengubah ruang sidang menjadi pasar. Hakim mengetuk palu. Semua diam. Ruang sidang akhirnya tenang. Selanjutnya, Ibu Wulan menghadirkan mandor tukang dan para tetangga sebagai saksi perusakan studio. Semuanya membenarkan perbuatan anak buah Togar. Ada juga penjaga makam yang membenarkan perbuatan tidak senonoh Ibu Ratih dan Citra di makam ayahku. Satu persatu bukti disajikan. Wajah Ibu Ratih dan komplotannya semakin pucat. Saat giliran pengacara mereka membela, pengacara muda itu hanya bisa tergagap, mengulang-ulang bahwa kliennya hanya khilaf sesaat dan memohon keringanan hukuman. Terakhir hakim memberikan kesempatan untuk pernyataan akhir. Ibu Ratih menangis, mengatakan ia buta karena keserakahan, memohon kesempatan. Citra melimpahkan semua kesalahan pada ibunya dan Togar. Togar tetap memasang wajah acuh tak acuh. Giliranku. Aku melangkah maju, menatap wajah-wajah yang dulu ku kenal itu, hatiku sangat tenang. Yang Mulia, kataku, hari ini saya berdiri di sini bukan untuk balas dendam, tapi untuk mencari keadilan. Saham yang ayah saya wariskan adalah hasil kerja keras seumur hidupnya. Saya menghargainya bukan karena nilainya, tapi karena itu adalah perwujudan cinta ayah saya. Ibu Ratih adalah ibu mertua saya, Citra adalah adik ipar saya, dan Bima adalah suami saya. Dulu saya berpikir kami akan seperti keluarga normal lainnya, saling menyayangi. Tapi saya tidak menyangka, di hadapan uang, mereka menjadi begitu buruk, bahkan ingin merenggut nyawa saya. Saya menunjukkan bukti-bukti ini bukan untuk memenjarakan mereka, tapi agar mereka tahu, berbuat salah harus menanggung akibatnya. Keserakahan adalah iblis yang akan membuat manusia kehilangan nurani, kehilangan keluarga, dan pada akhirnya menghancurkan diri sendiri. Saya mohon Yang Mulia memberikan putusan sesuai hukum,
mengembalikan keadilan untuk saya, dan juga agar mereka mengerti apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan. Selesai berkata, aku membungkuk dalam-dalam lalu kembali ke tempat duduk. Hakim menyatakan sidang ditunda, putusan akan dibacakan di kemudian hari. Keluar dari ruang sidang, matahari bersinar indah. Ibuku berlari memelukku. Anakku yang baik, kamu bicara dengan sangat baik. Bima juga keluar, menatapku. Bibirnya bergerak-gerak. Sari, maafkan aku. Aku menatapnya, tersenyum. Semuanya sudah berlalu. Ya, semuanya sudah berlalu. Apapun putusannya nanti, aku sudah menang. Aku telah menjaga warisan ayahku, menjaga martabatku, dan melihat dengan jelas baik dan buruknya hati manusia. Selanjutnya, aku hanya perlu menunggu putusan yang adil, lalu memulai hidup baruku. Aku percaya, masa depan pasti akan lebih baik. Setengah bulan penantian putusan terasa sangat lama. Aku merenovasi total studio, memasang papan nama baru, menambahkan beberapa tanaman hijau. Melihat toko yang baru, hatiku terasa lebih ringan. Pagi itu, saat aku sedang menata bunga matahari yang baru datang, Ibu Wulan menelepon, suaranya sangat gembira. Sari, putusannya sudah keluar. Cepat ke pengadilan. Jantungku berdebar kencang, telapak tanganku basah oleh keringat. Ibu Wulan, bagaimana hasilnya? Datang saja, nanti kamu akan tahu. Dijamin kamu akan puas, kata Ibu Wulan misterius. Aku segera memberitahu ibu, lalu minta diantar pengawal ke pengadilan. Di jalan, pemandangan berlalu cepat, tapi pikiranku kosong. Tiba di pengadilan, Ibu Wulan sudah menunggu di gerbang, tangannya memegang salinan putusan, wajahnya tersenyum lebar. Jangan tegang, ini kabar baik, Ibu Wulan memberikan putusan itu padaku. Baca sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam, dengan gemetar membuka putusan itu. Pertama, hasil untuk Ibu Ratih, tindak pidana percobaan pembunuhan berencana, penipuan, dan pencemaran nama baik. Total hukuman, divonis 15 tahun penjara, denda 2 miliar rupiah. Melihat angka 15 tahun, beban di hatiku terangkat, air mataku tiba-tiba mengalir. Ayah, lihat, orang yang mencelakaiku sudah menerima hukumannya. Selanjutnya, Citra. Ikut serta dalam percobaan pembunuhan berencana dan pencemaran nama baik. Divonis 8 tahun penjara, denda 500 juta rupiah. Togar. Menyuruh melakukan pembunuhan, perusakan properti, dan ikut serta dalam pencemaran nama baik. Total hukuman, divonis 12 tahun penjara, denda 1,5 miliar rupiah. Terakhir, polis asuransi. Pengadilan memutuskan polis tidak sah. Perusahaan asuransi tidak perlu membayar klaim. Aku membaca setiap kata dalam putusan itu, jariku gemetar karena terharu. Ibu Wulan menepuk bahuku, bagaimana? Puas dengan hasilnya? Puas, sangat puas, Bu. Aku mengusap air mata, tersenyum. Ibu Wulan, terima kasih. Tanpa ibu, saya tidak tahu harus bagaimana. Terima kasih apa? Ini sudah tugas ibu, kata Ibu Wulan. Ayo masuk, kita dengar hakim membacakan putusan, biar mereka kalah dengan telak. Masuk ke ruang sidang, Ibu Ratih, Citra, dan Togar sudah duduk di kursi terdakwa, wajah mereka pucat pasi. Bima juga datang, duduk di sudut tersembunyi. Hakim mengenakan jubahnya, wajahnya serius, naik ke mimbar dan mulai membacakan putusan. Saat putusan Ibu Ratih dibacakan, ia tiba-tiba berteriak, saya tidak terima, saya tidak bersalah. Sari yang menjebak saya. Yang mulia tidak boleh percaya padanya. Polisi justisial buru-buru menahannya. Ibu Ratih terus meronta dan memaki, suaranya sangat memekakkan telinga. Harap tenang. Hakim mengetuk palu. Jika tidak menerima putusan ini, dalam waktu 10 hari sejak menerima salinan, bisa mengajukan banding melalui pengadilan ini atau langsung ke pengadilan tinggi. Ibu Ratih tidak mendengarkan, terus berteriak, akhirnya diseret keluar oleh polisi. Giliran Citra. Ia tidak membuat keributan, hanya terus menangis, bergumam, saya tidak mau dipenjara, saya sungguh menyesal. Tapi air mata tidak bisa membeli belas kasihan. Polisi tetap membawanya pergi. Togar dari awal sampai akhir sangat tenang. Mendengar putusannya, ia hanya mengangkat alis dan tersenyum sinis, seolah sudah menduganya. Saat dibawa pergi, ia bahkan menoleh ke arahku, tatapannya muram, tapi aku tidak takut lagi. Sidang selesai. Aku keluar dari pengadilan, Bima tiba-tiba menghalangiku. Ia tampak lebih kuyu dari sebelumnya. Sari, suaranya serak. Ibu dan adikku. Mereka akan banding. Aku tahu, jawabku tenang. Itu hak mereka, tapi aku yakin pengadilan tinggi akan menguatkan putusan ini. Aku tahu mereka salah, sangat salah, mata Bima memerah. Tapi bagaimanapun juga mereka keluargaku. Sari, bisakah kamu
Membantu mereka sekali lagi? Aku tidak bisa membantu, aku menatapnya. Ini bukan keputusanku, tapi putusan hukum. Saat mereka merencanakan untuk membunuhku, seharusnya mereka sudah berpikir akan ada hari ini. Aku tahu, ia menunduk, bahunya bergetar. Surat cerai sudah kutandatangani, sudah kutinggalkan di tempat Ibu Wulan. Semoga kamu bahagia. Selesai berkata, ia berbalik pergi. Punggungnya yang kesepian seperti anak kecil yang tersesat. Aku memandanginya, hatiku campur aduk. Pernikahan ini akhirnya berakhir seperti ini, tidak ada dendam, tidak ada lagi cinta, hanya helaan napas. Kembali ke studio, ibuku melihat putusan di tanganku, terharu sampai meneteskan air mata. Bagus sekali nak. Akhirnya bisa tenang. Berita menyebar dengan cepat. Banyak pelanggan lama datang ke studio untuk memberiku selamat. Pak Agung juga menelepon, Sari, dengar-dengar sudah ada putusan. Malam ini ada waktu, kita rayakan. Terima kasih, Pak Agung. Tapi malam ini saya ingin makan malam di rumah bersama ibu, kataku. Baiklah, kalau begitu lain kali. Ada apa-apa, jangan sungkan hubungi saya. Menutup telepon, aku menatap bunga matahari yang mekar di studio, hatiku dipenuhi cahaya. Hari-hari kelam itu benar-benar sudah berlalu. Malam itu, aku dan ibu makan semur daging buatan ibu yang lezat, memandangi pemandangan malam dari jendela, merasa sangat bahagia. Meskipun Ibu Ratih dan yang lain mengajukan banding, aku tidak khawatir. Ibu Wulan bilang, bukti kita sudah terlalu kuat, kemungkinan putusan diubah sangat kecil. Keadilan mungkin datang terlambat, tapi tidak akan pernah absen. Malam sudah larut. Aku berbaring di tempat tidur, hatiku sangat damai. Badai yang berlangsung lebih dari setengah tahun ini akhirnya akan segera berakhir. Orang-orang yang pernah mencelakaiku telah menerima hukuman yang setimpal. Dan aku, dalam badai ini, juga telah menjadi lebih dewasa. Belajar untuk tegar, belajar untuk melindungi diri, dan melihat dengan jelas baik dan buruknya hati manusia. Jalan di depan masih panjang, mungkin akan ada banyak kesulitan lain, tapi aku tidak takut. Karena aku tahu, selama hati kita baik, menjaga prinsip, dan berani menghadapi, tidak ada kesulitan yang tidak bisa diatasi. Aku percaya, hari esok pasti akan lebih baik. Hari putusan banding tiba. Jakarta diguyur gerimis. Saat Ibu Wulan membawa salinan putusan yang menguatkan putusan pengadilan negeri ke studio, aku sedang mengganti pot untuk anggrek yang baru mekar. Semuanya sudah selesai, kata Ibu Wulan, meletakkan dokumen di meja, suaranya lega. Banding mereka ditolak. Kasus ini sudah benar-benar berakhir. Aku meletakkan sekop kecil di tanganku, menatap rintik hujan di luar jendela. Hatiku terasa ringan dan damai. Terima kasih, Bu. Dua kata ini tertahan lama di tenggorokanku. Ibu Wulan tersenyum. Masih sungkan saja. Oh ya, Bima menitipkan ini padamu. Ia mengeluarkan sebuah amplop. Katanya ini hal terakhir yang bisa ia lakukan. Aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada surat cerai yang sudah ditandatangani dan sebuah kartu ATM, disertai secarik kertas kecil tulisan tangan Bima. Di dalam kartu ini ada 500 juta, uang tabunganku selama ini. Anggap saja sebagai ganti rugi kerusakan studio dan semua penderitaanmu. Maafkan aku. Aku meletakkan kartu itu di meja, menyimpan surat cerai di laci. Uangnya tidak akan kuambil, tapi surat ini menjadi titik akhir dari pernikahan yang absurd ini. Bagaimana kabarnya? Tanyaku. Katanya sudah berhenti kerja dan pulang kampung, kata Ibu Wulan. Ibu dan adiknya di penjara, dia tidak punya muka lagi untuk tinggal di sini. Baguslah, mungkin dengan lingkungan baru bisa memulai dari awal. Aku tidak berkata apa-apa, kembali menata tanah di pot anggrek. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Hujan reda. Aku dan ibu pergi ke pemakaman, membakar salinan putusan untuk ayah. Melihat abu kertas beterbangan, aku berbisik, Ayah, semuanya sudah berakhir. Ayah tenang saja, Sari akan hidup dengan baik. Ibuku di samping mengusap air mata. Kalau ayahmu masih hidup, melihatmu sekarang, pasti akan sangat bahagia. Dari pemakaman, aku membuat sebuah keputusan. Aku akan menyisihkan sebagian saham warisan ayah untuk mendirikan sebuah yayasan amal, membantu para perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Ibu Wulan membantuku mengurusnya. Yayasan itu kuberi nama Yayasan Embun Sari, melambangkan sesuatu yang tampak lembut tapi memiliki kekuatan untuk menembus hutan belantara. Pak Agung mendengar hal ini, dan langsung menyumbang dalam jumlah besar. Sari, idemu bagus sekali. Saya dukung. Bisnis di studio semakin maju. Aku mempekerjakan 2 karyawan baru. Maya juga sudah menjadi manajer toko. Kami tidak hanya menjual bunga, tapi juga menyediakan sudut kecil untuk brosur yayasan. Sesekali,
Kami mengadakan sesi berbagi untuk para perempuan dengan nasib serupa agar bisa saling menguatkan. Setengah tahun kemudian, aku pergi ke Surabaya untuk kegiatan yayasan. Seorang gadis muda memegang tanganku, menangis terisak. Mbak Sari, kalau bukan karena Mbak, aku tidak tahu harus bagaimana. Dulu kupikir tanpanya aku tidak bisa hidup. Sekarang aku sadar, mengandalkan diri sendiri juga bisa hidup dengan sangat baik. Melihat cahaya yang kembali menyala di matanya, aku tiba-tiba mengerti. Apa yang tidak membunuh kita, akan membuat kita lebih kuat. Ibu Rati dan yang lain ingin merampas segalanya dariku, tapi mereka tidak menyangka, cobaan ini justru membantuku menemukan sesuatu yang lebih berharga dari 600 miliar rupiah, keberanian untuk menemukan jati diri dan kekuatan untuk membantu orang lain. Selesai kegiatan, aku duduk lama di tepi pantai. Matahari terbenam mewarnai laut menjadi keemasan. Ombak memecah di bebatuan, suaranya menenangkan. Ponselku berdering, Maya menelepon, mengatakan Bima datang ke toko. Dia bilang ingin berterima kasih pada Mbak, suara Maya ragu. Minta saja alamatnya. Nanti kalau aku pulang aku kirimkan karangan bunga, kataku. Menutup telepon, aku menatap laut lepas. Sudut bibirku tersenyum. Hidup ini akan mempertemukan kita dengan banyak orang. Ada yang membuatmu melihat keburukan hati manusia, ada yang membuatmu percaya pada keindahan dunia. Yang terpenting, apapun yang terjadi, jangan pernah kehilangan diri sendiri. Seperti merawat bunga, kita harus tahu dahan mana yang harus dipangkas, hama apa yang harus dibasmi, agar bunga bisa mekar dengan indah. Bertemu orang yang salah dan tahu kapan harus berhenti, itu bukan kelemahan, tapi kebijaksanaan. Menjaga prinsip, menghargai kehangatan di sekitar, dan berjalan menuju cahaya. Hidup pasti akan menjadi lebih baik. Angin laut meniup rambutku, membawa aroma asin. Aku berdiri, berjalan menuju matahari terbenam. Bayanganku memanjang di atas pasir, tegar sekaligus damai. Hidupku yang sesungguhnya, baru saja dimulai. Maka, setelah perjalanan penuh lika-liku dan air mata, keadilan akhirnya ditegakkan. Para pelaku kejahatan, mulai dari ibu mertua yang serakah, adik ipar yang licik, suami yang lemah, hingga preman yang kejam, semuanya telah menerima ganjaran yang setimpal di hadapan hukum. Namun, kemenangan terbesar Sari tidak hanya terletak pada putusan pengadilan. Melalui cobaan hidup dan mati ini, ia tidak hanya berhasil melindungi warisan mendiang ayahnya, tetapi juga menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga dari 600 miliar rupiah, kekuatan batin dan keberanian dalam dirinya sendiri. Ia belajar memangkas dahan-dahan beracun, hubungan-hubungan yang merusak, agar taman kehidupannya bisa berbunga. Alih-alih tenggelam dalam kebencian, Sari mengubah rasa sakitnya menjadi kekuatan, mendirikan Yayasan Embun Sari untuk membantu para perempuan senasib. Kisahnya menjadi bukti sebuah kebenaran, apa yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat. Matahari terbenam di pantai tahun itu bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah kehidupan baru yang cemerlang, yang sepenuhnya ia kendalikan sendiri.